Kita nunggu connect. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena operatornya perdana. Ya. Ya, sudah kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita akan mulai acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon sebelum saya mulai bisa di-mute semuanya ya, Bapak Ibu ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama silaturahmi dan luar biasa tentunya kita bersyukur karena pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, kesehatan, sehingga bisa bersilaturahmi bersama pada acara malam hari ini. Dan tak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, luar biasa hari ini kami dari Siap Umroh Haji Perdana mengadakan silaturahmi yang disiarkan langsung dari 2 channel yaitu Zoom dan Facebook. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini Bapak Ibu, tentunya supaya acara hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT, mari kita berdoa membaca Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lanjut, mohon tes suara. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oke, ya. Nah, saya akan putarkan satu buah video untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan video ini kita putar akan menambah rindu Bapak Ibu dengan Baitullah. Sebelum saya lanjut, siapa yang sudah rindu dengan Baitullah? Angkat tangannya. Masya Allah, ya. Semuanya rindu. Berdua Mbak, rindu Mbak. Oh, berdua, ya, Masya Allah. Yang hari ini ada pasangannya dengan pasangannya, ya. Bapak Ibu, saya sampaikan acara hari ini luar biasa. Kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Yang pertama ada dari Direktur Utama DTT Umroh Indonesia, Bapak Eko Subagio. Kemudian yang lebih membahagiakan lagi, kita juga di tengah-tengah kita ada hadir Ibu Alvernia Tiara. Nah, beliau langsung dari pelataran Masjidil Haram, Bapak Ibu semuanya, Masya Allah. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan yang melihat di channel Facebook, saya doakan secepatnya menjadi tamu-tamu Allah di Baitullah. Amin ya Rabbal alamin. Saya akan putarkan satu video, mudah-mudahan video ini bisa menambah rindu Bapak Ibu semua dengan Baitullah. Mohon izin saya akan putarkan dulu. Saya
akan putarkan satu video, mudah-mudahan bisa menambah rindu dengan Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu sambil nunggu ya, mudah-mudahan masih menambah lagi saudara-saudara kita yang menonton tayangan malam hari ini. Karena jatuh deh. mohon maaf ada sedikit ini saya ini dulu. Ya. Yang di sini apa yang di mana? Bentar, saya akan ini kan putarkan satu. Yang paling mana? Yang rumah yang kemarin. Ya. Tuh, kayaknya ada sedikit kendala. Mungkin Bapak Ibu kita akan lanjutkan dulu sambil kita nunggu video. Kita akan buka dengan sepatah dua kata sambutan dari Bapak Eko. Silakan Pak Eko sebagai selaku Direktur Utama di DTT Umroh Indonesia. Monggo Pak Eko. Ya. Kepada Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya semua, dimanapun berada, yang bergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini, saya atas nama pribadi maupun atas nama DTT Umroh Indonesia tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal daripada kita untuk saling bersilaturahmi dan nanti akan berlanjut hingga pada saat sudah dibukanya kembali untuk kita memberangkatkan jamaah-jamaah kita yang baik yang kemarin tertunda pemberangkatannya maupun yang baru mendaftar. Mudah-mudahan harapan kita semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pandemi ini cepat berlalu dan mudah-mudahan upaya pemerintah kita yang sekarang ini cukup masif mengadakan vaksinasi kepada masyarakat, mudah-mudahan ini menjadi awal atau pertanda yang baik sehingga nanti ke depan pemerintah Arab Saudi akan mempercayai pemerintah kita dan mempercayai masyarakat Indonesia bahwa kita dinyatakan sudah bebas dari Amin. COVID ini, dan itu artinya seperti yang dulu terjadi pada saat wabah ini, berarti kita bisa atau diperbolehkan atau diizinkan untuk memberangkatkan atau mengirim jamaah ke tanah suci. Itu harapan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Nanti mungkin pada acara-acara yang lain akan banyak sekali yang ingin kami sampaikan, tapi untuk saat ini alangkah mungkin lebih bijaksana karena ini waktunya singkat, jadi saya tidak akan panjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan, semua teman-teman, semua cabang perwakilan dari DTT Umroh Indonesia ini. Sekali lagi saya mendoakan agar kita semua diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, dan bisa melewati pandemi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Lela sebagai host. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih, sehat selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa segera
seluruh jamaah dari DTT Umroh Indonesia segera berangkat secepatnya ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, saya akan putarkan satu video bertepatan dengan bulan Sya'ban ya, hari ini tanggal 1, di mana ini bulan yang sangat istimewa. Saya akan putarkan video, nanti kita sama-sama bersholawat kepada Rasulullah. Mohon nanti ya suaranya. Ya. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah masuk ya tadi videonya ya. Ya, maaf. Tadi videonya kebablasan. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita alhamdulillah sudah kehadiran Bu Tiara di tengah-tengah kita. Bu Tiara, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Bapak Ibu di sini apa kabar semuanya? Apa-apa, Bapak. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Bu. Ya. Iya. Karena di sini lumayan ramai juga. Masya Allah. Boleh tahu Bu Tiara, alhamdulillah Bu, ini kita disiarkan langsung dari Zoom, sudah banyak yang hadir, bahkan kita live dari Facebook. Ya. Insya Allah. Apakah suara saya jelas Bu Tiara? Jelas Bu, jelas. Alhamdulillah ya. Nah Bu Tiara, mungkin selanjutnya kita akan sharing ya, ngobrol bareng Bu Tiara. Buat Bapak Ibu semuanya, selamat datang yang baru bergabung di Zoom meeting malam hari ini, silaturahmi bersama Siap Umroh Haji yang insya Allah akan menjadi sahabat Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi tentang Mekah dan Madinah. Bu Tiara, tadi saya lupa Bu, mungkin Bapak Ibu nanti mic-nya tolong dibuka ya semuanya. Saya nanti kita tadi Zoom apa namanya yel-yelnya apa ya Bu ya? Kebetulan Siap Umroh Haji ini mungkin baru kita akan sounding hari ini ya Bu Laila. Ya, jadi betul. ada beberapa mungkin yang bisa kita jadikan yel-yel atau penyemangat ya. nanti ketika apalagi kalau jamaah sudah berada di tanah suci gitu. Seperti misalkan kita tadi ada runding beberapa seperti saya siap, saya berangkat. Oh, iya. Anda siap, langsung berangkat. Nah, kita juga punya kita juga punya beberapa untuk sebenarnya untuk gimmick membedakan dengan yang lain seperti itu. Iya, ya. Jadi gini, karena mohon maaf Bapak Ibu ini pasti nanti muda semua ya, karena ini kita dipimpin oleh seorang wanita yang muda tapi luar biasa nih. Nah, sebelum saya masuk ke Bu Tiara untuk menyampaikan sharing tentang umroh new normal ini dan kondisi Mekah, mohon Bapak Ibu suaranya yang ini bisa di-mute ya dulu, nanti ini bentar saya ini kan ya, supaya nanti tidak kepotong suaranya ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk
ngobrol langsung dengan Bu Tiara. Ini beliau luar biasa, masih muda, masih sangat muda sekali. Tapi beliau sudah memiliki pengalaman jam terbang melayani jamaah umroh dari Indonesia. Dan hari ini beliau tinggal di kota Mekah bersama suami tercinta, fokus melayani jamaah dari Indonesia, dan hari ini akan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Jadi jangan lihat usianya ya, tapi kita belajar sama Bu Tiara langsung, karena memang di kondisi umroh new normal ini banyak sekali perbedaan Bapak Ibu dengan umroh sebelumnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir hari ini adalah orang-orang pilihan yang sudah Allah tunjuk, insya Allah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kita semua menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan sharing kepada Ibu Tiara. Biasa saya panggil Mbak Tiara, Alvernia Tiara, karena masih muda. Sebenarnya saya mau panggilnya Kak Tiara ini ya. Nah, buat Bapak Ibu nanti aturannya mungkin baru ada yang baru masuk ya. Nanti tenang, kita ada sesi ngobrol, tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang bertanya, tolong raise hand, angkat tangan. Nanti saya akan tunjuk. Waktu kita juga masih panjang. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya minta kepada Bu Tiara untuk sama-sama sharing apa sih umroh new normal kali ini dan bagaimana kondisi di kota Mekah Madinah di saat-saat ini. Silahkan Bu Tiara. Oke, terima kasih Bu Lela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu semua di sini sehat ya? Insya Allah. Alhamdulillah sehat. Sebenarnya saya Salam beberapa dari Tiara. ya, salam kenal juga Ibu. Beberapa dari sini sebenarnya saya juga udah kenal, udah sering ngobrol. Tapi mungkin ada beberapa juga yang belum kenal. Nama saya Alvernia Tiara. Kebetulan saya saat ini tinggal di Kota Mekah, dan ini di belakang saya langsung saya live-kan juga dengan handphone. Ini saya berada di pelataran Masjidil Haram. Sebenarnya saya di sini cuma mau sharing-sharing aja, karena kebetulan jadi kenapa kita bikin ini jadi namanya ngobrol santai, karena saya pikir banyak orang yang ingin mengetahui gimana sih kondisi Kota Mekah saat ini gitu kan. Karena beberapa minggu belakangan Kota Mekah ini, Mekah Madinah disuspend penerbangannya, sehingga banyak orang-orang dari luar yang ingin beribadah tetapi belum bisa untuk masuk ke sini gitu. Jadi saya ingin mengupdate informasi gitu. Sebenarnya di sini tuh seperti apa? Apa mungkin di sini lockdown? Apa tingkat COVID-nya memang tinggi? Jadi pemerintah belum berani untuk membuka penerbangan seperti itu. Nah, karena kita fokusnya diskusi santai, jadi boleh nanti ketika saya berbicara, Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang takut lupa nih, keburu lupa, jadi saya mau tanyakan dulu sekarang, itu monggo, silakan saja gitu. Siap. Boleh. Nah, saya juga bingung nih mau mulai dari mana nih, karena jujur aja ini kemarin kita baru kami ini dengan Bu Laila ini idenya ini spontan gitu. Kami pengen pengen membuat sesuatu yang sebenarnya orang-orang sudah lakukan, tetapi akhir-akhir ini sepertinya orang-orang sudah mulai bukan lupa ya, tapi lebih ke mereka sudah jarang mengupdate gitu kan, karena memang kondisinya seperti ini gitu. Orang-orang waktu pertama-tama mungkin mereka semuanya heboh, wah umroh ditutup, umroh dibuka gitu kan. Nah mungkin kesini lama-lama mereka jadi lebih, ya dibilang kita bisa bilang mereka jauh lebih tenang. Informasi-informasi terkait umroh dan haji juga nggak sehektik waktu awal-awal kemarin gitu. Nah, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan bagaimana sih umroh new normal itu gitu ya. Karena seperti kita lihat di belakang saya ini suasananya sepi sekali ini. Iya, Sekarang ini waktunya sepi sudah ya. mau asar, sudah mau azan asar kondisinya. Tapi bisa dilihat ini jamaahnya hampir, ya mungkin karena ketika dibuka pun jamaah kebanyakan dari Indonesia ya Bapak Ibu, jadi mungkin dari negara-negara Asia, jadi ketika jamaah Indonesia nggak ada, rasanya hampir 70% hilang, hampir 50% mungkin terasa sepi gitu. Nah, umroh new normal ini untuk
pengetahuan saja mungkin untuk sebagai informasi terupdate. Jadi sebenarnya saya ingin memberitahukan bagaimana sih umroh new normal dari mulai kita berangkat sampai kondisi saat ini sampai kita pulang lagi ke Indonesia. Based on, jadi saya mengambil ini dari pengalaman terakhir jamaah sampai di Saudi. Jadi jamaah kloter terakhir, kebetulan jamaah kloter terakhir itu yang menghandle itu suami saya. Jadi kebetulan grup yang terakhir yang memang benar-benar di sini ke lockdown sampai 7 hari kalau nggak salah. 7 hari ya kalau nggak salah, 7 hari mereka ke lockdown. Jadi saya mungkin tahu betul bagaimana prosesnya. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, jadi yang pertama kalau dari jamaah nih, Bapak Ibu berangkat dari Indonesia, seperti yang sudah kita semua tahu, jamaah itu akan dikarantina di Hotel Jakarta. Gitu. Begitu sampai di Bandara Jeddah atau Madinah, karena Bandara Madinah itu baru dibuka beberapa penerbangan saja ya waktu kemarin sebelum akhirnya di lockdown lagi, di suspend lagi. Itu begitu kita sampai di Bandara Jeddah, itu kita cek imigrasi seperti biasa. Itu tidak ada perbedaan. Nah, permasalahan dari koper-koper jamaah ini memang peraturannya berubah-ubah. Kemarin yang lama terjadi itu, yang sebelumnya itu jamaah mengambil kopernya masing-masing, sendiri-sendiri. Jadi jamaah itu masing-masing ambil kopernya sendiri, hanya diperbolehkan 1 koper dan sebagainya. Setelah itu mereka semua keluar langsung menuju ke bis masing-masing. Bisnya pun kapasitasnya 50% dari kapasitas sebelumnya. Jadi misalkan kapasitasnya 50%, umrohnya normal hanya boleh 50%-nya, yaitu 25 orang. Begitu. Nanti di bis itu seperti biasa kita berikan makanan meal box dan sebagainya. Langsung kita menuju ke Madinah ataupun ke Mekah gitu. Kalau saya sih jujur aja lebih prefer jamaah itu menuju ke Madinah dulu dibandingkan langsung menuju ke Mekah. Gitu, kalau saya pribadi. Nah, dari Madinah ini nanti jamaah akan dikarantina selama 4 hari, di Madinahnya 5 hari, karantinanya 3 hari. Di Madinahnya jamaah itu hari kedua itu mereka melaksanakan swab di hotel. Jadi jamaah yang negatif COVID mereka bisa langsung pergi ke Raudoh, tapi ke Raudohnya ini tidak bisa sendiri seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita bisa ya Bapak Ibu untuk ke Raudoh sendiri. Kalau sekarang tidak diperbolehkan. Jadi semua harus dengan grup dan yang membuat jadwal itu harus muasasah. Jadi perbedaannya mungkin yang paling signifikan adalah kalau kemarin kita masih bisa atur sendiri. Kalau sekarang semuanya harus sepengetahuan muasasah dan travel pastinya. Seperti itu. Jadi kita bisa ke Raudoh dengan grup kita, dengan grup yang sudah diaturkan jadwalnya oleh muasasah bersama dengan rombongan seperti itu. Kalau memang jamaah tersebut hasil swab-nya negatif. Ini kita berbicara yang negatif dulu ya. Kalau memang negatif, langsung bisa menuju ke Raudoh bersama dengan grup. Itu pun hanya 1 kali dan itu pun diberikan waktu 15 menit. Seperti itu. Jadi begitu 15 menit harus dikosongkan ganti dengan grup yang lain. Jadi memang keadaannya berbeda dengan yang dahulu gitu. Begitupun di tempat jamaah yang laki-laki. Jadi bukan hanya di tempat jamaah perempuan saja, tetapi yang laki-laki berlaku sama. Hanya diberikan waktu 15 menit, setelah itu ganti grup seperti itu. Nah, begitu. Nah kalau di Madinah sendiri nih Bapak Ibu, untuk ziarah city tour maksud saya, ziarah city tour itu saat ini belum diperbolehkan. Kemarin rombongan yang terakhir itu belum diperbolehkan. Tetapi apabila ingin sekali berziarah itu bisa dibantu dengan cara perginya tuh dengan taksi. Jadi nggak bisa dengan bus. Jadi kita bisa pergi menggunakan taksi dan itu pun hanya beberapa orang misalkan kita sepakat untuk ziarah city tour di Madinah, kita bisa sewa taksi, terus kita bisa city tour di sekitarnya gitu, seperti biasa. Tapi kalau di Mekah, kita
kemarin itu grup yang terakhir sudah bisa city tour, ziarah city tour di Kota Mekah sudah bisa, alhamdulillah. Seperti itu, dan itu bisa menggunakan bus dengan rombongan. Jadi kalau di Madinah ini kondisinya belum bisa. Mungkin ada beberapa orang yang melakukan ziarah itu dengan menggunakan taksi yang disewa oleh masing-masing jamaah, seperti itu. Kalau di Mekah kondisinya sudah bisa. Lalu setelah dari Madinah kita sampai ke Mekah langsung melaksanakan ibadah umroh. Kita ambil mikot dulu. Kalau kita dari Madinah berarti kita ngambil mikot dari Bir Ali. Dari Bir Ali kita menuju ke Mekah, kita langsung umroh. Nah, umroh pun di sini segala ibadah yang dilakukan terutama di Masjidil Haram ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan grup gitu. Jadi perbedaan jelas, yang sangat jelas memang dari segi ibadah kita ya Bapak Ibu, karena biasanya kita bisa ke masjid sendiri, kalau teman kita belum siap kita bisa jalan sendiri, kalau sekarang belum bisa Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita harus kompak satu grup itu, dan makanya saya bilang di sini peran TL juga sangat penting, karena TL itu harus mengkoordinasi. Makanya saya beberapa kali juga sempat info ke beberapa Bapak atau Ibu ya, TL di sini itu bukan TL yang hanya ingin berangkat dan sebenarnya apa ya, mereka itu nggak siap gitu untuk membimbing, bukan membimbing, kalau membimbing mungkin kita punya motoif ya, tapi mengantarkan jamaah, siap untuk melayani jamaah gitu. Jadi mereka benar-benar siap, karena total ya, harus total. Iya, harus total. Jadi bukan hanya memikirkan, oh saya mau ibadah ke sini mumpung sekalian, itu nggak bisa gitu. Karena mereka benar-benar harus melayani jamaah gitu. Jadi dikoordinasikan, mereka kumpul di lobi untuk sholat 5 waktu. Bareng. Iya betul Bu. Kecuali kalau memang mau sholat di pelataran, itu tidak perlu. Kalau mau sholat di pelataran bebas-bebas saja. Atau mungkin ada yang sholat duhur mau langsung sholat asar, itu nggak perlu pulang dulu ke hotel gitu kan. Tapi kalau jamaah-jamaah yang setelah zuhur mau pulang dulu makan siang, nah itu kita harus kompak. Jadi benar-benar di sini fungsi TL benar-benar harus dijalankan gitu, bukan hanya sekedar mereka memikirkan dirinya sendiri gitu. Itu yang saya bilang. Nah, setelah itu tadi saya sampai di Kota Madinah ya, kita check out menuju Kota Mekah, kita umroh pun itu nanti diantarkan oleh muasasah. Jadi prosesnya itu sekarang nih Bapak Ibu yang sekarang terjadi nih, ketika saya mau masuk Masjidil Haram atau jamaah umroh yang mau masuk Masjidil Haram, kita dicek dulu namanya itamarnanya, dicek dulu sama mereka apakah kita punya itamarna seperti jadwal. Jadi seperti saya ini, saya nggak bisa umroh setiap hari gitu. Kalau dulu kan saya tinggal di sini, saya bisa umroh setiap hari gitu yang saya mau. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Jadi mereka jadwal saya itu akan terrefresh, memperbarui lagi setiap 1 bulan. Itu pun kalau saya dapat. Masya Allah. Itu pun kalau saya dapat. Jadi kalau saya nggak dapat ya tidak bisa gitu kan. Itu akan terrefresh 1 bulan. Setelah itu begitu kita tunjukkan etamarna, kita boleh masuk. Kita boleh masuk. Begitu masuk ke dalam, kita dicek lagi suhunya. Mereka ada pengecekan lagi menggunakan monitor dan sebagainya. Begitu saya masuk lagi jalan, nanti ada pengecekan lagi oleh askar wanita gitu. Biasanya mereka periksa tas atau tawakalna, mereka periksa juga, atau etamarnanya mereka periksa. Biasanya etamarna itu aplikasi untuk kita mendaftar masuk ke Masjidil Haram, itu namanya etamarna. Tapi kalau tawakalna itu aplikasi yang menunjukkan kalau kita tidak terinfeksi virus COVID. Nah, Bapak Ibu nggak perlu bingung, karena etamarna dan tawakalna apabila kita menjadi jamaah itu nanti sudah disediakan dan sudah dipegang oleh muasasah. Jadi apabila kita jadi jamaah nih, kita hanya mengikuti saja alurnya. Begitu kita masuk, kita berbaris, turun dari bis kita sudah berbaris, semuanya berbaris. Jadi dengan menjaga jarak, berbaris yang lurus, rapi, dan di depan kita udah ada perwakilan dari muasasah dan travel tentunya, kita masuk ke dalam Masjidil Haram seperti itu. Terus kita sholat biasanya kalau yang belum sholat isya, sholat maghrib, baru kita melaksanakan tawaf dan sebagainya untuk menjalankan ibadah umroh seperti itu. Begitu juga kalau mau sholat 5 waktu, kita juga menggunakan etamarna, dan itu semuanya sudah diaturkan oleh muasasah. Jadi sebenarnya kalau untuk jamaah lebih mudah karena kita hanya mengikuti saja nih arahan dari TL itu nanti berkoordinasi dengan kami dari pihak travel dan pihak muasasah seperti itu.
insya Allah maksud saya jamaah itu tidak akan menjadi beban untuk jamaah beribadah. Jadi tetap beribadah sesuai dengan alurnya tanpa harus memikirkan saya nggak punya handphone, nggak masalah. Handphone saya nggak bagus, nggak bisa untuk aplikasi, nggak masalah. Karena jamaah itu hanya mengikuti alurnya saja, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kan dari satu sisinya, wah ini jamaah harus punya handphone yang bagus nih, harus punya aplikasi sendiri, betul. itu tidak perlu. Benar. Jadi sudah disediakan oleh kami, hanya Bapak Ibu harus mengikuti alurnya, harus disiplin sih terutama. Di umroh new normal ini benar-benar harus disiplin, benar-benar disiplin dari diri kita sendiri untuk melaksanakan ibadah tepat waktu, ataupun disiplin dalam hal kesehatan, mulai dari protokol kesehatan, disiplin memakai masker dan sebagainya gitu. Nanti juga saya akan kasih beberapa tips ya untuk ibadah di new normal saat ini gitu, karena kan keadaannya berbeda ya Bapak Ibu. Sekarang juga di sini sholatnya menjaga jarak, terus keadaan haram itu jauh lebih mereka benar-benar menjaga. Kalau dulu kita boleh makan di Masjidil Haram gitu kan, kita boleh bawa makanan. Sekarang benar-benar strict begitu di depan. Apalagi setiap hari Senin atau Kamis, di mana orang banyak yang buka puasa biasanya benar, mereka lebih strict lagi ngecek makanan, mereka bawa makanan atau enggak nih ke dalam gitu. Bu Tiara, kalau untuk lokasi di bawah di ring 1 sendiri, apakah seperti dulu bebas atau seperti apa Bu? Lokasi di Ka'bah, ya. Nah, itu seperti kok lokasi di belakangnya Bu Lela ya, background Bu Lela itu. Ini di belakang saya ini. Ya, itu sekarang hanya boleh yang hanya boleh tawaf di situ adalah orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Jadi yang hanya ingin sholat 5 waktu, sholat sunnah itu hanya boleh di lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 kebanyakan sekarang orang-orang sholat di lantai 2. Itu tetap bisa melihat Ka'bah, Bu. Karena kan posisinya nih di dalam sekarang itu ada beberapa yang tertutup oleh partisi. Jadi mereka hanya terbuka sedikit untuk dilihat oleh jamaah, tertutup lagi oleh partisi gitu. Jadi dan untuk melingkar itu mereka banyak yang ditutup. Jadi di lantai 2 pun kita mau tawaf itu banyak yang ditutup oleh mereka. Gitu, banyak yang tertutup oleh partisi di dalam. Karena mungkin mereka memanfaatkan kondisi sekarang yang tidak begitu ramai untuk mempercepat pembangunan mungkin. Jadi banyak sekali yang tertutup oleh partisi seperti itu. Tapi kalau untuk di bawah itu hanya boleh orang-orang yang ingin melaksanakan umroh. Jadi kita akan diarahkannya berbeda. Kalau kita umroh itu kita masuk pintunya berbeda dengan kita ingin sholat sunnah, Bu. Iya. Gitu. Jadi berbeda. Beda ya. Pintunya tersendiri ya, Bu ya. Tersendiri. Pintu umroh dengan pintu untuk sholat sunnah itu dibedakan. Jadi kalau kita mau umroh itu sudah alurnya sudah pasti menuju ke lantai dasar untuk di sekelilingan Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Kalau ini pintu yang untuk umroh yang terlihat dari ini nih handphone saya, ini pintu yang untuk umroh. Dan dia berbeda dengan pintu yang untuk sholat 5 waktu gitu, Bu. Nah, terus apalagi ya yang bisa saya sampaikan? Nah, untuk di sekelilingnya Ka'bah ini saya pengen sharing aja ya Bapak Ibu. Ini yang saya rasakan sendiri. Karena kan mungkin agak sulit sekarang untuk mengajak orang umroh, bukan mengajak ya jatuhnya seperti orang-orang tuh mungkin takut gitu untuk umroh di era pandemi atau new normal ini, atau mungkin mereka ada kekhawatiran khusus, aduh saya pengen umroh, saya ingin tapi nggak bisa pegang Ka'bah. Ya kan Bu Lela pasti kan gitu. Saya pengen umroh tapi nggak bisa cium Ka'bah, nggak mau saya gitu. Mungkin banyak orang-orang yang seperti itu. Punya gitu ya, tapi di sini seperti itu. Iya, betul. pasti Bu, apalagi orang-orang yang mungkin baru pertama kali ingin melaksanakan ibadah umroh, mereka pasti berpikiran seperti itu, ya mau ke sana tapi saya nggak bisa cium Ka'bah atau pegang Ka'bah, sholat di Hijri Ismail. Tapi menurut saya pribadi yang sudah saya rasakan beberapa kali untuk tawaf saat era new normal ini, di mana Ka'bah itu sekeliling ditutup, itu ada rasa yang bisa kita rasakan itu berbeda. Berbedanya itu kita bisa melihat Ka'bah dari sisi yang lain, dari sisi betapa kita dari dulu mungkin, memang dulu Ka'bah pernah ditutup, tapi kan yang kita lihat sekarang-sekarang ini kan baru sekarang ya Bu, Ka'bah ditutup dan itu sepi. Ya, gitu. Kita bisa lihat betapa beribu-ribu kali Ka'bah itu, Masya Allah, lebih megah, kita bisa lebih dalam, perasaan itu bisa muncul sendiri. Saya nggak bisa ceritain ya, tapi ini benar-benar saya rasakan sendiri.
biasanya saya tawaf dengan kondisi itu rame tawafnya, orang juga berebutan, kita kadang nggak fokus ngeliat orang mau cium hajar aswad, mereka rebutan, gitu kan. Tapi di sini sekarang saat ini yang terjadi, kita bisa merasakan hawa atau perasaan yang lebih dalam, betapa Masya Allah Ka'bah itu megah sekali, dengan sekelilingnya yang bersih, sekelilingnya yang terlihat luas dan megah, dan untuk ibadah juga kita lebih mudah jujur aja, karena kita berbaris ya, tawafnya itu berbaris mengelilingi Ka'bah, jadi kalau biasanya kan kita dempet-dempetan atau mungkin bersentuhan dengan yang lain, kalau sekarang kan kita memang benar-benar berbaris dan itu dijaga oleh askar-askar di sini gitu. Jadi setiap beberapa meter sekali itu ada askarnya yang menjaga. Kalau kita keluar barisan, mereka pasti akan sedikit menegur, ayo masuk barisan lagi, seperti itu. Jadi kalau doa sendiri Bu, Ustadz memimpin doa seperti apa dengan kondisi berbaris itu Bu? Ya. Berbaris karena kita biasanya menggunakan headset, itu masih tetap bisa digunakan Bu. Masih tetap boleh ya? Masih diperbolehkan untuk menggunakan headset. Jadi jamaah juga tetap bisa mendengar doa dari Ustadz gitu. Dan mungkin saya tadi mau cerita, di sholatnya, untuk sholat setelah tawaf itu, ya betul. Nah itu sekarang sudah dipindahkan, jadi tidak bisa lagi sholat di pelataran Ka'bahnya, sudah tidak bisa. Jadi kita diarahkan untuk ke atas dekat tempat syai, tapi tetap menghadap ke Ka'bah. Itu bersebelahan laki-laki dengan perempuan, sekarang diatur sholatnya di atas. Jadi begitu kita selesai tawaf, kita langsung diarahkan menuju ke tempat sa'i. Ke tempat sa'i itu nanti kalau kita sa'inya ibaratnya sebelah kiri, itu nanti sholatnya kita sebelah kanan. Jadi tetap menghadap Ka'bah tapi di lantai atas. Udah tidak boleh lagi di bawah. Oh, sudah tidak boleh ya? Artinya iya, tidak boleh. Steril kan lah ya. Iya, sangat-sangat steril. Untuk zam-zam pun kita udah sulit mendapatkannya, kayak biasanya kan di setiap sudut Masjidil Haram pasti kita menemukan zam-zam, kita bisa ambil sendiri. Kalau sekarang itu petugas-petugas haram yang keliling, mereka membawa botol seperti botol mineral kecil, mereka bagikan, atau enggak gelas, menggunakan gelas. Jadi mereka yang keliling untuk menawarkan zam-zam. Oh, jadi nggak seperti dulu ya Bu Tiara. Kalau dulu kan kita ada di itu ya, di keran kita kan air bisa itu ambil ya. seperti di dispenser ya Bu. Sekarang iya. Sekarang nggak boleh ya. Bisa, iya. Mereka menyediakan mineral kecil atau menggunakan gelas plastik seperti biasa, tetapi petugasnya yang keliling. Kayak pakai tas gitu. Iya, melayani kita untuk ngasih zam-zam satu-satu gitu. Bu Tiara, kalau untuk umroh sendiri, apakah bisa 2 kali? Kalau dulu kita biasa 2 kali ya, umroh sunnah. Ini tetap bisa nggak ya, umroh 2 kali atau 3 kali gitu? Bisa. Untuk tetap umroh, insya Allah bisa dilakukan 2 kali. Gitu. Dengan jadi kalau untuk peraturan umrohnya, kemarin grup yang terakhir sudah dilaksanakan umroh 2 kali, Bu. 2 kali. Alhamdulillah. Ya, Bu Tiara, tadi saya mengamati, mungkin ada satu pertanyaan dari saya juga. Teknis untuk kita saat sebelum berangkat ke Jeddah atau ke Madinah itu seperti apa? Apakah ada karantina di Jakarta atau mungkin seperti apa? Monggo Bu Tiara. Nah, itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau untuk yang di Indonesia sendiri, kita sudah berbeda peraturannya dengan pemerintah Arab Saudi ya pastinya. Kalau di Indonesia itu pasti sebelum kita berangkat, kita mengikuti peraturan dan protokol dari pemerintah Indonesia ya, seperti itu karantina yang dilakukan oleh jamaah sebelum pemberangkatan, berikut dengan kepulangannya juga. Kemarin yang terakhir, itu grup yang terakhir tadi saya ceritakan, kemarin mereka lolos tanpa swab. Jadi nanti begitu kita di sini nih Bu, sebelum kita pulang, kita harus swab 1 kali lagi. Swab 1 kali lagi itu sebagai syarat jamaah untuk bisa check-in dan pulang ke Indonesia. Itu kita harus punya swab sebelum pulang. Itu dilakukan H-1 sebelum kepulangan. Nah, begitu sampai di Indonesia, itu kita akan dicek ulang kan, Bu, di karantina 5 hari. Nah, jamaah kemarin yang terakhir berangkat itu, grup yang terakhir, mereka kebetulan belum swab. Jadi, sampai kemarin hampir tidak boleh masuk ke bandara karena belum punya surat swab terakhir sebelum kepulangan gitu. Alhamdulillah karena mereka kemarin grup terakhir dan memang peraturannya baru dibuat, jadi mereka tetap bisa masuk, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang itu harus wajib melakukan swab dan suratnya itu akan dibawa untuk check-in gitu. Jadi
nanti untuk menjawab pertanyaan Ibu, jadi swab yang sekarang dilakukan itu pada saat keberangkatan kita harus swab. Begitu kita sampai 48 jam di kota Madinah ataupun kita langsung ke Mekah, 48 jam atau 2 hari kita melaksanakan swab lagi. Lalu sebelum pulang H-1 kita melaksanakan swab lagi, dan yang terakhir di Indonesia gitu. Jadi kalau untuk peraturan di Indonesia sendiri sudah pasti sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan wajib dilakukan swab dan karantina. Nah, seperti apa tadi kita baru berbicara yang negatif. Nah, bagaimana nih yang positif? Gitu kan, pasti muncul pertanyaan, bagaimana nih kalau saya positif sendirian? Sedangkan jamaah gimana nih? Nah, nauzubillah min dzalik ya, Bu. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Kalau positif, begitu kita sampai di Madinah ternyata kita di swab, kita satu kamar berdua, dua-duanya positif. Maka 2 orang ini akan dipisah kamarnya. Misalkan si A dan si B, mereka tadinya sekamar dan dua-duanya positif. Jadi si A ini akan dipisahkan kamarnya, si B akan dipisahkan kamarnya, tapi tetap berada di hotel yang sama. Seperti itu. Mereka tetap berada di hotel yang sama dan mereka akan melaksanakan kegiatan umroh mandiri. Maksudnya tetap kami dampingi didampingi oleh muasasah dan travel, tetapi mereka melaksanakannya sendiri. Dan pesawat mereka otomatis kan tidak bisa pulang bareng dengan jamaah yang lain. Benar. Itu nanti bisa di-reschedule, biasanya bisa di-reschedule 1 kali penerbangan, dan itu maskapai bisa menerima dengan pernyataan surat positif COVID. Gitu, Ibu. Jadi asal ada surat positif COVID-nya, itu nanti pesawat akan di-reschedule. Termasuk ibadahnya tetap bisa seperti ibadah yang tetap normal ya, Bu ya. Normal. Kalau dia udah positif, udah negatif ya. Betul. Jadi nanti yang positif ini akan melaksanakan ibadah mandiri dengan pendampingan khusus pastinya. Aduh, Masya Allah. Nah, begitu, mungkin buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang mau bertanya di Zoom boleh angkat tangan sambil kita santai ngobrol, mumpung ini. Ini tadi mohon maaf Bu Tiara, ada pertanyaan dari chat. Bismillah, dari Pak Riono. Apakah masih ada visitor Mbak Tiara? Ya. Visitor maksudnya ya? Ya, mungkin betul city tour ya, seperti itu. Ya, mungkin maksudnya beliau ini seperti biasa itu Bu, city tour Madinah atau Mekah ya. Iya. Mungkin ini Ustadz Riono ya? Ustadz Riono baru join. Oh, Pak Ustadz Riono. Iya, Mbak. Nunggu sholat Isya. Oh iya, Masya Allah. Iya, Ustadz, sehat, tadi Mbak udah Tiara? saya Alhamdulillah sehat. Tadi sebenarnya udah saya singgung sedikit. Jadi kalau untuk city tour, Ustadz tetap diadakan untuk yang di Kota Mekah. Tapi untuk yang di Kota Madinah itu bisa dilaksanakan oleh masing-masing jamaah. Bagi yang ingin melaksanakan city tour bisa kami fasilitasi dalam arti kita mencarikan taksi atau mungkin ada orang yang menemani gitu ya Bapak Ibu. Tapi itu semua ditanggung oleh masing-masing jamaah. Karena programnya sendiri tidak ada city tour di Madinah karena memang belum diperbolehkan. Tetapi untuk yang di Mekah karena sudah diperbolehkan, maka jamaah tidak perlu lagi menanggung biaya dan sebagainya karena itu berjalan seperti biasa, menggunakan bus dengan rombongan bersama-sama untuk city tour menuju ke tempat-tempat bersejarah di Mekah. Seperti itu, Ustadz. Masya Allah. Gimana Pak Riono? Ada pertanyaan lagi? Monggo Pak Ustadz. Cukup. Ya, cukup, ya. Ada yang sudah ini. Ya Pak, sebentar. Kita gantian ya. Ada Ibu Eti. Karena ini kita kasih spesial pertama kali beliau yang masuk di Zoom tadi. Bu, gitu. Ya, silakan Bu Eti mic-nya. Ya. Ya, Assalamualaikum Mbak Tiara, Mbak Laila, salam kenal. Ya, saya dengan Eti dari Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Tiara mau tanya, ini pertanyaan paling dipertanyakan sama jamaah. Kira-kira dibuka kembali kapan untuk Indonesia? Ada info kah? Nah, besok itu. Bu ya, maunya besok. Iya. Semoga ada kabar gitu ya malam ini. Amin. Iya, jadi untuk kabar pembukaan sebenarnya di sini belum ada ya Bu, tetapi kemarin sempat memang ada beberapa mungkin yang sudah share harga untuk awal Ramadan apa segala macam gitu ya. Saya juga sempat baca. Tetapi padahal di sini itu belum ada sama sekali pemberitahuan untuk dibukanya kapan. Terakhir saya dengar
setelah lockdown terakhir itu akan dibuka kembali awal musim umroh. Oke. Awal musim umroh. Jadi awal musim umroh kalau tahun lalu itu sekitar bulan November ya, awal musim umroh. Iya. Kalau tahun lalu, tahun ini biasanya mereka kan mundur atau maju gitu. Itu nanti mungkin ada info selanjutnya. Tapi kalau sampai sekarang sih belum ada info terkait dengan dibukanya, gitu Bu. Kita berdoa sih mungkin ini kan ada momen awal Ramadan ya. Semoga aja bisa ada kabar baik awal Ramadan bisa dibuka. Amin. Gitu. Saya sih masih punya harapan awal Ramadan bisa dibuka. Tetapi ya di luar itu kita tahu sendiri bahwa pemerintah Saudi, ini semua kan wewenang dari pemerintah Saudi, di mana mereka siap bikin peraturan itu detik itu juga bisa langsung diaplikasikan saat itu juga. Jadi kita nggak menutup kemungkinan dari pemerintah sendiri akan membuka kembali secepatnya. Paling itu aja sih Bu. Kalau untuk informasi belum ada sama sekali. Karena di sini saya selalu mendapatkan info dan memantau seperti Twitter atau website dari pemerintahan Arab Saudi yang memang mereka di sini tuh sistemnya begitu ada info mereka langsung update detik itu juga dan itu valid, dan saya nggak mungkin menyebar info-info yang belum valid. Jadi saya pastikan dulu, saya lihat siapa nih yang memberikan info, kayak seperti beberapa waktu Bu Laila sempat ada share beberapa info, terus saya juga dapat info dari orang-orang gitu. Saya rasa kita harus lihat dulu nih siapa yang menyebarkan info ini. Apabila memang itu biasanya sifatnya seperti gacha, itu biasanya itu valid. Itu valid ya. Untuk masalah penerbangan mereka biasanya valid. Tapi kalau info-info yang tidak ada itu berasal dari mana, tidak ada kopnya, itu sebaiknya jangan dulu disebarluaskan gitu sih kalau saya. Karena saya beberapa kali lihat banyak sekali yang share-share info itu sebenarnya hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Betul, jadi Mutiara, memberikan harapan ke jamaah. Jadi insya Allah kalau memang ada infonya pasti akan saya infokan gitu. Dan itu saya pasti cross check dulu. Saya nggak mau sebar info asal-asalan yang, karena saya tahu yang saya akan kirim ke orang-orang yang memang mereka akan infokan lagi ke jamaah gitu. Jadi saya pasti hati-hati sekali untuk masalah informasi gitu. Beberapa kali mungkin Bu Lela sudah berpengalaman memberikan info ke saya dan itu saya rasa, Bu ini dapat dari mana? Saya selalu jawab kayak gitu. Gitu Bu. Insya Allah. Okay. Nah mungkin kalau untuk haji, kemarin juga sempat saya dapat, ini saya sekalian aja nyambung ya. Untuk haji, kemarin juga sempat ada info dari surat yang Bu Lela juga ada kirim ke saya ya Bu, mengenai dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Itu memang benar. Jadi mereka menginfokan bahwa seluruh petugas dan jamaah haji harus melaksanakan vaksin, harus divaksin terlebih dahulu. Itu benar. Itu pemberitahuan itu benar Bu Lela. Itu memang harus seperti itu. Namun apabila kita bilang ini sudah bisa haji atau belum, itu terlalu cepat karena prosesnya masih panjang gitu kan. Dari surat itu apakah itu ditujukan untuk warga domestik di sini, hanya untuk warga lokal gitu kan yang mukimin di sini, atau mungkin itu ditujukan untuk internasional, untuk seluruh dunia, itu kan kita belum tahu gitu kan. Apakah kalau memang itu ditujukan untuk seluruh dunia, ya mungkin itu kabar baik ya. Jadi semua yang ingin haji harus melaksanakan vaksin, dan itu berarti haji tahun ini diadakan gitu, insya Allah, amin, seperti itu. Tapi apabila itu ternyata pemberitahuannya hanya untuk warga yang bermukimin di sini, nah itu yang harus kita cari tahu dulu. Makanya saya bilang jangan menyebar info yang memang belum valid 100% gitu. Begitupun misalnya itu info pemberitahuan tersebut adalah untuk info untuk seluruh dunia. Nah, kita balik lagi, apakah pemerintah Indonesia sudah sepakat dan mengizinkan warga negara Indonesia untuk mengikuti dan melaksanakan haji tahun ini? Kan itu juga kita harus lihat lagi dari keputusan dari pemerintah Indonesia. Mohon maaf, ini azan di sini. Kedengeran nggak ya, Bu? Azan asar. Bunda minum. Oh, nggak kedengaran. Kedengeran ya, Pak? Mungkin kita break dulu karena di sini azan. Ya. Mungkin kita break sejenak ya, Bapak Ibu ya. Suaranya dimatiin Mbak Tiara.
Kalau pembatasan umur juga mungkin masih berlaku ya Mbak Tiara ya nanti ya? Masih sampai Masih 60 masih. Terakhir masih sampai dengan 60 tahun. Masih ya? Masya Allah. Iya, 60. masih. Break dulu, ngopi. Yang lagi ngopi. Pak Ustadz, ada salam dari Pak Ustadz Nurdin. Ya, Sukabumi. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah ini bertepatan dengan sholat asyar ya Bu Tiara. Ya, sholat asar betul. Asyar di Masjid Masya Allah, ya Allah. Udah berasa di depan Masjidil Haram. Iya, Bu Tina yang harusnya udah berangkat belum berangkat. Sama kayak saya Bu Tina ya. Ini tim. Ini adalah kita berada tepat di depan pintu Masjidil Haram, pintu masuk di Masjidil Haram. Pintu utama ya ini Bu Tiara ya kita ya. Ya, itu pintu untuk orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah di depan pintu. Nah, siapakah 79? Siapakah orang beruntung berikutnya yang akan menjadi tamu Allah di Baitullah? Saya siap. Biar cukur ini, biar cukur di sana. Pak Ustadz de gondrong. Ya, itu habis pulang umroh Februari tanggal 24 sampai sekarang belum cukur. Sengaja ya Pak Ustadz ya, biar dicukur ya. Itu saya udah boleh tanya belum ini Bu Tiara dan Mbak siapa yang satu ya? Mbak Lela. Dengan Lela Pak, dengan Lela. Ya. Bu Tiara, apakah sudah selesai ajaannya di sana? Belum, sebentar lagi Bu. Bentar ya Bapak Ibu, mohon kita break sebentar karena ini masuk sholat asar di Kota Mekah. Insya Allah, itu saya lagi jalan tuh. Ngomong break, ada iklan. Break ada dulu. iklan. Bu Tiara. Itu pintu 79 King Fahad yang buat masuk umroh itu. King Fahad Gate. Yang dekat Hilton itu. 79 ya. 79. Itu kita ke. Kalau untuk masuk ke masjid sholat 5 waktu, pinggir-pinggir semua pintu terbuka. Kalau untuk umroh masuknya lewat 79 King Fahad. Ya, sudah bisa dimulai lagi, Bu. Insya Allah. Oke. Sudah selesai azannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu semakin rindu untuk siap berangkat ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita akan mulai tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa angkat tangan atau raise hand. Mohon yang lainnya di semut dulu ya, Bapak Ibu, supaya mohon maaf supaya suaranya nanti bisa masuk semuanya. Suaranya bisa masuk semuanya. Nah ini silakan yang mau bertanya atau memang nggak sempat ini raise hand, nanti bisa chat ya, tulis di chat kita akan bacakan. Nah ada Pak Ustadz Umroh Berkah. Nah silakan ya. Nanti selanjutnya Bu Tina setelah itu. Ya. Ya itu saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Saya Nurul Mutakin, Bu, bukan Umroh Berkah Cilacap. Nurul Mutakin itu. Namanya di situ Pak, mohon maaf. Nama Pak Ustadz Mustaqim, silakan. itu yang tadi semisal jamaah itu di sana positif, itu kan di karantina. Itu selama karantina itu untuk apa namanya itu biaya ditanggung sama siapa itu? Ya. Itu kan pasti waktunya tambah. Itu biaya ditanggung sama perusahaan apa sama jamaah kayak gitu, Bu.
Itu aja. Ya, silakan. Ya, Pak, pertanyaannya Bu Tiara mungkin bisa dijawab. Ketika jamaah positif kan itu seperti apa pertanggungan biayanya? Ya, silakan. Oh, suaranya Bu Tiara mungkin. Sorry. Oke. Ya, itu mungkin hal yang paling tidak diharapkan ya ketika jamaah positif. Iya. Itu bagaimana sih untuk pembiayaannya gitu selama mereka berada di sini. Betul. Ini saya cerita dulu. Kemarin waktu awal-awal umroh itu dibuka, seluruh biaya pertanggungan atas jamaah-jamaah yang positif mulai dari karantina dan lain-lainnya ya saya sebut karena banyak elemennya itu semua ditanggung oleh muasasah. Oke. Muasasah. Tetapi peraturan yang terakhir pada grup-grup yang terakhir itu semuanya sudah dan itu sudah ada peraturannya dari kementerian. Kemarin terakhir saya dengar itu semua ditanggung oleh pihak jamaah masing-masing gitu. Jadi misalnya nanti yang kemarin terjadi yang terakhir itu 10 hari mereka melaksanakan karantina 10 hari. Jadi 10 hari itu mereka di hotel yang sama dengan kamar yang berbeda dengan jamaah yang mungkin kamar jamaah satunya positif atau negatif ya, kita bilang aja yang satunya itu negatif. Jadi negatif, mereka maaf yang satunya positif. Jadi mereka berpisah kamar. Otomatis kan jadi kamarnya single suplemen jadi sendiri ya. Jadi sendiri. Betul. Nah, itu nanti mereka akan menanggung biaya kamar mereka sendiri, makan dan lain-lain semuanya segala macam hal kecuali tiket pesawat yang tadi saya bilang bisa di-reschedule 1 kali apabila jamaah tersebut positif. Nah, dari pihak muasasah saat ini sudah tidak lagi menanggung biaya karantina tersebut. Jadi semisal jamaah tersebut dari pihak travel sudah ada asuransinya. Tetapi kan asuransinya itu mungkin kita sebut aja misalnya asuransi hanya 5 juta. Sedangkan pengeluaran jamaah di sini karena beliau positif 10 juta. Nah, yang 5 juta ini pure ditanggung oleh jamaah. Tapi yang 5 juta bisa diklaim asuransi. Tapi kan kita nggak mungkin bisa klaim asuransi detik itu juga. Ya, jadi, betul. Nah itu harus persetujuan. Nanti ibaratnya harus ada yang ditalangi terlebih dahulu gitu. Harus ada yang menalangi terlebih dahulu. Gitu. Entah dari pihak agennya, dari pihak travel atau seperti apa kesepakatannya. Yang pasti biaya tersebut harus lunas untuk dibayarkan sebelum jamaahnya pulang ke Indonesia. Gitu. Nah setelah itu baru jamaah mungkin bisa klaim asuransi yang besarannya mungkin itu masing-masing travel berbeda gitu aja. Jadi ada yang mungkin hanya tidak bisa cover semua, ada yang hanya bisa cover setengah, atau mungkin ada travel yang bisa cover semua. Itu kan nanti tergantung besaran dari asuransi yang disetujui gitu aja. Gitu Pak. Nah yang kedua itu termasuk biaya swab. Waktu awal-awal umroh itu kemarin biaya swab semua ditanggung oleh muasasah semuanya. Nah, peraturan yang terbaru, biaya swab nantinya akan ditanggung oleh jamaah masing-masing. Nah, itu mungkin kita masuk ke topik kemungkinan harga umroh naik atau turun gitu kan. Ada yang bertanya juga nih, saya lihat di chatnya, bagaimana dengan harga umroh? Itu mungkin kita nggak bisa bilang naik atau turun, tapi memang ada elemen-elemen yang harus ditambahkan seperti itu tadi, gitu. Seperti harga swab yang pastinya akan dimasukkan ke dalam harga paket seperti itu. Karena yang terbaru saya dengar nanti tidak akan lagi ditanggung oleh muasasah dan ditanggung oleh masing-masing jamaah. Untuk swab yang tadi saya sebutkan berarti 4-4-nya ditanggung jamaah ya Bu. Mulai dari keberangkatan hingga kepulangan di Indonesia 4-4-nya ditanggung oleh jamaah. Termasuk biaya karantina ya Bu, biaya karantina di Indonesia. Kalaupun nanti dia positif di Mekah. Tapi Bapak Ibu di balik perjuangan itu yakini ada kenikmatan yang berbeda ya. Betul ya Bu Tiara ya. Betul. Pasti Bu. Yang tadi saya bilang sekarang saya kalau ngeliat Ka'bah rasa syukurnya nambah karena mungkin ada rasa syukur saya melihat begitu megahnya Ka'bah. Maksudnya ada rasa syukur lebih. Kedua banyak sekali orang yang ingin ke sini gitu. Saya sekarang ada di sini itu rasa syukurnya nambah. Begitu juga mungkin nanti ada jamaah yang datang ke sini. Mereka pasti akan merasakan hal yang sama. Begitu banyaknya orang yang dari kemarin tertunda ke sini, bahkan mau ke sini mungkin dengan berbagai alasan belum jadi ke sini. Itu ada rasa yang bisa kita rasakan lebih dibandingkan hanya sekedar mempermasalahkan kita bisa pegang Ka'bah atau cium Ka'bah nggak ya gitu. Saya rasa sih ada yang lebih dari hal itu dan saya selalu bilang juga mungkin sekarang kalau memang kita ada kesempatan kita bisa langsung berangkat gitu. Kalau memang kita punya kesempatan nih ke
kesempatan itu bisa banyak hal ya Bapak Ibu. Itu kalau memang kita punya, kita bisa langsung berangkat. Karena apa? Kalau memang nanti ada kesempatan lagi, mungkin Ka'bahnya udah berbeda kondisinya, kita udah bisa balik ke normal lagi. Itu mungkin kita bisa mencium, memegang, atau bahkan mencium Hajar Aswad. Itu kan kita bisa berdoa di sini gitu. Kalau menurut saya sih, kalau untuk menunda hanya karena kita nggak bisa pegang Ka'bah atau apa segala macam, itu menurut saya kurang apa ya? Maksudnya kita masih bisa dapat lebihan daripada itu gitu. Itu sih saya sedikit memberikan motivasi agar, maksudnya saya juga banyak dengar karena banyak juga yang masuk ke saya pengen umroh tapi di sana nanti nggak bisa pegang Ka'bah karena baru pertama umroh, percuma. Saya rasa sih nggak ada yang percuma ya, betul nggak Bu Lela? Betul sekali. Dan apa ya, kalau kita melihat sebenarnya ini kalau saya melihat COVID ini salah satu Allah ini Bu, meluruskan kembali niat kita untuk apa sih kita ke Baitullah, kenapa sih kita harus ke sana gitu. Ya contoh di Madinah, saya melihat ya di Raudhoh sholat dikasih jarak 1 meter gitu. Kalau dulu kita Bu, kadang kita sholat tuh di kaki orang gitu ya, kemudian baru sujud sudah ditarik-tarik, tapi sekarang Masya Allah gitu. Inilah yang mungkin Rasulullah sendiri tuh sudah, ini loh, ini ibadah yang betul seperti ini gitu loh. Termasuk mungkin ya saya pribadi melihat ketika tawaf seperti itu saya merasakan kali Bu Tiara dari sini itu banyak yang memang kita diluruskan kembali untuk seperti apa sih ibadah yang sesungguhnya yang benar seperti itu. Itu sih kalau saya melihat. Betul. Sekarang askar di Makkah juga sudah cukup aktif ya, beda dari sebelumnya. Kalau kita lihat di Madinah kan mereka askarnya terlalu strict ya. Iya nggak boleh, apalagi yang wanita. Sekarang yang di Mekah sudah seperti di Madinah. Sama jadi ya, kita sama Bu. Mereka lebih ketat lagi. Jadi semisal kita sholat gitu, jaraknya kita terlalu dekat dengan yang sebelahnya, mereka langsung menegur gitu. Jadi mereka sudah aktif sekarang di sini askarnya. Iya, kalau dulu kan di Mekah cenderung tidak ada askar perempuan ya. Mereka cuek-cuek aja gitu. Paling hanya ngecek tas kalau kita mau masuk. Sekarang mereka lebih aktif, mereka keliling, melihat jarak, melihat ini batasnya perempuan, tidak boleh lebih dari ini. Mereka benar-benar menegur sekarang gitu. Iya. Mereka lebih strict sekarang. Nah, mungkin kita lanjut ke Bu Tina Purwakerta, monggo, karena dari tadi nih Bu Tina nih udah hanya tadinya udah ada di Baitullah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Mbak Tiara. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Oh, alhamdulillah sehat. Senang banget loh lihat orang sholat di pelataran Masjidil Haram. Oh iya, ini lagi sholat ya Bu. Kebetulan saya lagi nggak sholat. Iya, tadi sih pertanyaan saya sudah dicuri sama Pak Mutakin itu. Ada pertanyaan lain Bu? Ya, ini aja deh. Sebelumnya itu kan tes swab yang di Saudi itu kan sudah masuk dalam paket umroh. Jadi kalau sekarang ditanggung jamaah yang di Saudi, artinya nanti harga paket umroh belum include ya, berarti untuk swab di Saudi itu di luar dari harga paket umroh ya. Betul. Iya. Sudah Bu. Paling itu aja. Oh, tambahin iya. Bu, tambahin tuh Bu Tina. Apa? Ditambahin. Nah, kemarin kan udah ada dalam include-nya paket umroh. Nah, sekarang tambahin pertanyaannya, tambahin lagi. Lah, udah diambil Pak Mutakin, mau nambah apa? Semisal yang tertunda, itu kan pingin berangkat, itu setelah dibuka, itu kalau masih dalam keadaan ya COVID kayak gini, tetap nambah biaya atau gimana gitu kan. Pastinya kan beda aturannya karena ya pasti sangat beda lah. Pokoknya nambahnya kira berapa. Kira-kira itu kan ada yang nanya pin berangkat terus, tapi umurnya kita lihat masuklah 60 tahun kurang gitu kan. Harganya berapa gitu ya, harga terbaru gitu ya. Ya kan kemarin pas ambil paket yang berapa ya 28 lah, berapa kemarin lah itu yang terakhir itu yang sama Bu Tina itu. Ya.
Ya pastinya naik lah Pak. Itu sama ya kan, itu cara ya kan kita menyampaikan baiknya aja Bu, nambah. Dan itu kan tadi ada jawaban tentang jikalau positif di Mekah itu kan harus menambah biaya karantina di sana. Kalau positif itu pun bisa dipotong dengan cara mengklaim asuransi gitu kan, sebesar 5 jutaan gitulah ya. Misalkan di sana pengeluarannya nambah 10 juta, itu yang 5 juta bisa klaim, yang 5 juta ditanggung jamaah gitu kan. Betul. Ya, saya jawab dulu pertanyaannya Bu Tina. Ya, monggo. Ya, silakan Ibu. Ya, kalau terkait apabila jamaah, maaf tadi apa ya Bu pertanyaannya? Jadi kalau misalkan gini Bu, kalau secara hitung-hitungan pasti, itu pasti saya belum bisa sampaikan di sini. Secara hitung-hitungan pasti berapa angka bulatnya, atau mungkin secara bulat tadi pun yang saya sebutkan asuransi senilai 5 juta itu saya hanya kira-kira aja gitu. Gambaran lah, hanya contoh, contoh. hanya contohnya saja. Tetapi untuk pastinya itu saya belum bisa pastikan. Dan untuk harga paket, harga swab sudah pasti nanti akan dimasukkan. Jadi kita bukan mengeluarkan harga tersebut include belum termasuk dengan swab, bukan seperti itu. Jadi nanti ya yang kita dapatkan adalah harga bulat seperti biasa yang sudah termasuk semuanya. Dan mungkin nanti biasanya perbedaan harga itu ada di situ Bapak Ibu. Kalau nanti travel semuanya berperang harga lebih murah atau lebih mahal, kita bisa teliti lagi apa yang sudah termasuk di dalam situ gitu. Karena kan banyak juga mungkin jamaah kadang lihatnya, wah travel ini lebih murah, itu lebih murah. Tapi sebenarnya banyak elemen-elemen yang mereka keluarkan gitu. Jadi mungkin nggak ditulis atau apa, seperti biasa kita semua udah tahu itu gitu. Kadang kan jamaah ada yang hanya melihat bulatan nominalnya saja gitu, tapi sebenarnya itu belum termasuk swab, perlengkapan, meningitis atau sudah termasuk paspor apa segala macam. Nah itu sih sebenarnya bisa kita olah sendiri, tapi yang pasti nanti hal tersebut sama saja seperti asuransi yang sebelumnya sih. Sebelumnya kan juga kita ada asuransi, tapi kan memang itu sudah dimasukkan ke dalam situ. Jadi jamaah juga nggak perlu tahu ini uang asuransi atau apa seperti biasa. Itu memang sudah dimasukkan menjadi satu paket yang memang sudah include semuanya, hanya tinggal tambah perlengkapan dan karantina di Jakarta gitu aja sih. Tapi kalau untuk yang di sini, tambahan swab di sini, itu insya Allah pasti nanti sudah dimasukkan langsung ke dalam harga paketnya. Dan apabila pun ada kenaikan, maka tadi saya infokan mungkin dari situ juga kita udah bisa melihat bahwa yang tadinya ada, yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Saya hanya kasih gambarannya aja sebenarnya. Benar. Gitu. Tambah dikit tapi mungkin untuk Bu Tiara. Ya silakan mana, Bu. Bu? Silakan. Iya silakan Bu. Ya mungkin apalagi aturan yang berubah-ubah kali ya Bu ya. Kemarin kita nggak ada karantina 5 hari ya, tiba-tiba ada itu. Betul. Dan peraturan itu sebenarnya yang bikin yang biasanya buat kita bingung itu peraturan di Indonesia berubah, di Saudi juga berubah, dua-duanya gitu loh. Dua-duanya, jadi kita harus mengikuti dua negara yang peraturannya masih berubah-ubah. Gitu aja sih. Ya, tadi saya bilang haji pun seperti itu. Kalau memang dari pemerintah Saudi sudah oke, ada jamaah luar yang boleh melaksanakan ibadah haji, itu pun ibadah hajinya haji ONH biasa kah, ONH plus kah, atau haji furodah kah yang diperbolehkan, kita juga belum tahu gitu. Makanya dari kemarin banyak yang nanya, haji bagaimana ini ada pemberitahuan seperti ini. Pemberitahuan ini tuh benar-benar masih, artinya lingkupnya masih sangat luas gitu. Kita tidak bisa mengetahui apa itu hanya untuk yang di Indonesia atau di Mekah sendiri atau bagaimana gitu. Kalaupun mereka sudah oke di sini, apakah pemerintah Indonesia oke atau bagaimana, atau mereka masih melarang warga negaranya untuk bepergian ke luar negeri, kan itu juga masih harus menunggu peraturan dari pemerintah Indonesia gitu. Tapi mungkin kalau haji lebih ada angin segar dibandingkan umroh ya kalau saya bilang gitu, karena kemarin ada Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke sini. Yang kemarin tuh mungkin sempat ada yang lihat beritanya masuk ke Ka'bah, itu Perdana Menteri Malaysia itu juga salah satunya kan agendanya pasti membicarakan terkait masalah haji ya, karena udah deket gitu kan. Itu saya masih ada angin-angin segar kalau haji tahun ini diadakan gitu ya. Kita berdoa aja sama-sama sih. Iya, mungkin Bu Tiara sedikit ya.
Saya justru Boleh. melihat untuk biaya umroh, mohon maaf Bapak Ibu ya, biaya umroh di new normal ini saya kaget. Kalau saya melihat lebih murah. Kenapa? Karena hotelnya bintang 5, sekamar berdua. Nah, itu Bapak Ibu harus lihat. Kamar berdua sekarang, bukan kamar berempat. Bisnya pun 25 isinya, bukan 45. Itu sebenarnya sangat murah dibanding sebelumnya. Cuman memang karena protokol COVID, aturan yang harus kita taati, inilah ya sebenarnya yang di sini yang memang instrumen harganya yang membuat agak membengkak di situ ya Bu ya. Seandainya normal, kalau bukan new normal lagi, normal kamar berdua, hotelnya bintang 5, harganya kayak harga COVID, nggak apa-apa, bagus. Amin. 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 Insya Allah berapapun harganya, kalau sudah Allah pantaskan pasti berangkat Bapak Ibu. Iya. Saya bilang kalau sekarang kita hanya kalau memang ada kesempatan kita harus ambil gitu kalau saya. Betul. Karena kita sekarang mau kita bilang kita ada di era seperti ini, kita memang harus saat ini kita harus struggle di era seperti ini gitu. Kita udah masuk ke era pandemi yang memang kita nggak bisa hindari. Jadi saya selalu bilang kalau kita nggak bisa hindarin ini, kita hanya bisa untuk masuk ke era ini dan harus membiasakan siap. diri. Iya, harus siap dan membiasakan diri dengan apa yang ada gitu. Saya bilang, makanya ketika kita punya kesempatan, langsung ambil, nggak perlu mikir, aduh nanti di sana gimana, gini-gini. Insya Allah di sini pun protokol kesehatannya jalan. Bahkan pemerintah di sini tuh sangat-sangat serius menangani COVID. Kenapa mungkin di sini terlihat lebih senggang gitu, padahal dari Indonesia atau dari negara luar disuspend, tapi di sini terlihat agak senggang gitu kan. Karena tingkat COVID di sini nih Bu, kalau saya bisa infoin, saya kan sering baca juga ya, COVID di sini seperti apa, saya juga penasaran gitu. Mereka antara tingkat orang yang terkena virus dengan yang sembuh itu hanya beda sedikit, Bu. Maksudnya mereka itu yang sembuh itu luar biasa banyak, hanya beda sedikit dengan yang istilahnya yang meninggal gitu. Jadi misalkan angka COVID-nya 380 juta, itu yang sembuh bisa 372 juta orang. Masya Allah, grafiknya bagus ya berarti. Betul, grafiknya sangat-sangat bagus. Jadi mungkin pemerintah sini karena sangat serius dan seperti vaksin itu hampir 2 juta orang sudah terima vaksin dan rencananya ini yang saya baca juga segera dalam waktu dekat vaksin itu akan ada di apotik-apotik di kota-kota Mekah. Jadi ibaratnya sudah bisa didapatkan secara legal dan bebas di apotik-apotik seperti Nahdi gitu. Mungkin karena itu saya bilang pemerintah sini benar-benar serius dalam penanganan COVID gitu. Dan ibaratnya saya juga selalu sampaikan ke beberapa orang, mungkin yang harus kita beritahukan ke jamaah itu jangan hal-hal yang sifatnya menakut-nakuti gitu. Kita harus sampaikan hal-hal yang di sini tuh insya Allah aman, apalagi dengan kita mengikuti protokol kesehatan. Kita harus sampaikan kalau ibadahnya itu lebih nikmat. Karena apa? Karena itu tadi kita lebih teratur, lebih menjaga jarak dengan orang lain, gitu kan. Jadi kita harus sampaikan yang memang baik-baik gitu. Jangan sampai jamaah ketakutan, aduh nanti kalau ketularan gini. Insya Allah di sini orang-orang itu lebih menjaga gitu. Dan untuk orang-orang yang masih belum terbuka gitu, kita bisa sampaikan hal yang positif. Kalau menurut saya gitu sih. Betul sekali. Ambil kesempatan ya. Bu Tiara, mungkin saya baca pertanyaan chat ya, kan udah numpuk. Sebentar lagi nanti kita ke Pak Ahmad Al-Fajri. Sebentar ya Pak ya, kita baca pertanyaan dulu dari chat. Dari Pak Saifullah, ini dari Aceh loh Bu Tiara, beliau dari Aceh. Pertanyaannya, apakah untuk umroh wajib vaksin COVID untuk berikutnya, Bu? Nantinya kita bisa bilang mungkin iya, Bu, karena di sini pun di Saudi ini ada kabar-kabar yang saya dengar itu nantinya. Jadi di sini kan tadi saya bilang di awal ada aplikasi namanya Tawakalna. Jadi setiap kami nih, saya mau masuk ke hotel atau mau masuk ke apotik, swalayan, semua masjid itu kita harus pakai Tawakalna namanya. Nah, di Tawakalna itu nantinya yang saya dengar nantinya Tawakalna itu nanti harus ada keterangan bahwa saya sudah vaksin COVID, bukan lagi sekedar saya tidak terinfeksi virus.
tapi Iya, saya sudah betul. vaksin COVID gitu. Apabila saya belum vaksin nanti akan terblokir aplikasinya gitu. Jadi saya nggak bisa masuk ke tempat itu wacananya seperti itu. Tapi kan memang belum diaplikasikan gitu. Jadi kemungkinan mungkin bisa jadi iya. Tapi untuk sekarang memang belum sampai ke situ. Belum Karena ada wacana ke sana iya, ya. karena mereka juga sudah mau menerapkannya ke warga-warga yang mukim di sini. Saya rasa sih itu juga bisa diterapkan ke orang-orang yang akan berangkat umroh mungkin gitu. Mungkin cuma itu aja sih yang bisa saya sampaikan karena belum ada. Ya itu tadi saya nggak mau bicara yang memang belum ada ininya. Kemudian dari Ibu Dian Susilawati, kepastian pemberangkatan kapan ya? Pemerintah Indonesia sudah mengumumkan melalui televisi. Kayaknya udah dijawab ya Bu ya tadi sama Bu Tiara. Betul. Ya. Tanya yang kemarin terdaftar umroh sebelum corona, apakah sudah berangkat atau ada yang belum ya Mbak Tiara? Dari Ibu Yati di Samarinda. Pada saat belum ada, Bu. jamaah yang terpending kemarin, apakah sudah ada pemberangkatan pada saat musim COVID ini? Belum ada. Kalau dari kami sendiri dari DTP ya, Umroh Indonesia belum ada yang memberangkatkan jamaah dari mulai awal musim dibukanya ini era pandemi ini kami belum pernah memberangkatkan gitu. Jadi kita masih sebenarnya kemarin masih wait and see. Terbukti waktu awal-awal orang-orang heboh berangkat pertama terbukti banyak sekali. Ya, saya jujur bersyukur gitu. Apabila waktu itu saya terbawa arus untuk memberangkatkan awal-awal itu, mungkin aduh itu malah jadi beban gitu untuk saya gitu kan. Karena banyak sekali gitu yang ibaratnya mereka juga masih masa percobaan gitu, seperti jamaah tidak bisa ke Madinah karena kan itu sangat-sangat disayangkan ya, kita umroh apalagi orang-orang yang baru pertama kali umroh tapi ketika ke sini sudah menabung hanya bisa sampai di Mekah, tidak bisa sampai di Madinah, itu mereka sampai ya mereka kecewa gitu. Saya juga bisa merasakan ya, mungkin mereka sangat kecewa, makanya itu saya dari awal mulai pandemi sampai sekarang saya belum berani, jujur aja belum berani. Tapi kita lihat nanti setelah ini mungkin kan ini sudah istirahat cukup lama. Betul. Jadi saya akan mulai memikirkan untuk memberangkatkan jamaah-jamaah yang mungkin tertunda atau jamaah-jamaah baru seperti itu. Mungkin Bu Lela kan juga termasuk yang sudah rencananya mau berangkat Maret ya, Bu? Februari, Bu. Februari pindah ya? Ke Maret. Iya, pindah ke Maret, akhirnya di lockdown. Nah, itu dia, saya bilang, saya sampaikan, begitu kita ada kesempatan, sekarang kita harus ambil. Karena kita nggak tahu nih, sekarang peraturannya selalu berubah, sekarang bisa aja kita dibuka, besok bisa lagi ada pengumuman baru bahwa ditutup, dan itu terlalu cepat peraturannya berubah-ubah. Makanya saya bilang, begitu kita punya kesempatan, harus langsung kita ambil. Dan saya juga ingin sampaikan kepada mungkin Bapak Ibu di sini yang memang punya jamaah. Ada baiknya di masa-masa sekarang ini kita tetap bergerak ya, seperti manasik atau tetap mengumpulkan jamaah gitu. Jamaah tetap dibina dengan manasik-manasik yang mana begitu nanti dibuka, jamaah sudah insya Allah sudah siap gitu. Ibaratnya mereka yang memang sudah punya kesiapan, sekarang itu mereka bisa sambil manasik, sambil nabung ya, karena kan dengan peraturan seperti ini kita juga belum tahu nanti ada penambahan atau ada hal biaya-biaya lain yang tadi sudah ditanyakan juga gitu. Jadi ada baiknya saat ini digunakan untuk menunggu, menabung, dan manasik. Itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi sambil menunggu, sambil menabung, sambil menjalankan manasik. Saya gitu sih. Harapan saya begitu nanti dibuka, semua jamaah udah siap paspor, meningitis, dan persyaratan lainnya, dan mereka juga sudah dibekali oleh pengetahuan seperti protokol kesehatan terkait seperti kita sekarang ke masjid. Nih Bu, ke masjid saya juga kasih tips, kalau ke masjid kita sekarang ke sini harus bawa beberapa alat sholat gitu kan. Jangan cuma satu, karena kalau satu menurut saya kita pakai untuk setiap hari. Ya kalau Bapak Ibu yang mau bersih-bersih, dicuci di hotel ya, tapi saya rasakan mendingan kita bawa lebih gitu. Jadi karena kita hanya fokus beribadah, jadi kita isilah koper-koper kita dengan alat-alat sholat yang lebih ibadah. Gitu. Sajadah, ya sajadah itu penting sekali kan di sini sekarang. Betul. Masker, alat ibadah, snack-snack untuk masa karantina, vitamin-vitamin, karena snack dan vitamin itu penting. Karena menurut saya ketika nanti kita sampai di sini dalam keadaan lelah dari Indonesia gitu, penerbangan di Indonesia, kita butuh stamina lebih gitu sebelum kita di swab lagi gitu. Sebelum kita sampai di Madinah hari kedua dan kita di swab ulang. Jadi kan kita benar-benar harus fit dengan makanan-makanan
makanan-makanan ringan yang karena ketika kita karantina nih Bu, kita bener-bener nggak boleh keluar sama sekali. Walaupun itu hanya keluar kamar, yang di depan kamar itu nggak boleh. Itu nanti kalau misalkan sampai ketahuan akan ada sanksinya gitu loh. Seperti kemarin ada jamaah waktu awal-awal itu beliau itu ketahuan keluar kamar, otomatis sanksinya diberlakukan untuk seluruh jamaah. Bahkan yang nggak tahu apa-apa jadi ikut kena dampaknya gitu. Iya. Dan itu salah satunya mungkin dampaknya mungkin akan berdampak pada nama jamaah Indonesia gitu. Ditakutkan akan berdampak pada jamaah Indonesia. Jadi menurut saya seperti snack harus dipersiapkan, vitamin untuk kita menghadapi swab selanjutnya gitu. Jadi kita kan otomatis harus relax, harus sehat. Terus begitu kita ibadah, otomatis kita bisa keluar menggunakan masker yang berganti-ganti, sajadah yang berganti-ganti gitu. Begitu selesai dijemur, ambil lagi sajadah yang baru gitu. Selama kita di sini kayak gitu sih. Iya, mungkin ini nyambung juga dengan pertanyaan Pak Bayu dari Sleman. Bagaimana kegiatan jamaah di luar ibadah? Apa harus berdiam diri di hotel atau masih boleh jalan-jalan keluar hotel sendiri atau ada aturan lain? Ya mungkin apakah jamaah itu bisa bebas kayak dulu Bu? Mohon maaf nih, contoh ibu-ibunya belanja gitu ya. Seperti apa? Ya, kalau yang kemarin yang sudah-sudah itu ada Bu, ada yang belanja memang masih diperbolehkan. Masih gitu. boleh ya, tenang masih Bu, boleh. aman ibu-ibu ya. Aman. Bahkan mereka orang-orang di sini karena sudah lama tidak melihat jamaah yang jualan ini Bu, mereka sampai kaget. Wah, udah boleh umroh ya, Indonesia ya, sudah bisa masuk ya. Mereka saking sudah lama nggak ada pembeli Indonesia mungkin, jadi mereka sampai kaget gitu. Ternyata Indonesia udah boleh masuk. Waktu itu di Madinah masih diperbolehkan karena toko-toko ada yang buka gitu. Kalau sekarang sih kondisinya ya Allah, Misfalah itu sepi luar biasa. Sekadang tuh kalau lewat, aduh ini biasanya tuh rame jalan Misfalah itu Bu. Betul. Jalan-jalan Misfalah itu sekarang sepi ya Bu, bener-bener. Seperti jalan-jalan di Mekah yang lainnya nggak ada hiruk-pikuk jamaah gitu. Tapi kalau belanja insya Allah masih boleh. Tapi selama itu sudah selesai masa karantina, jamaah bisa beraktivitas keluar sendiri. ya, bisa keluar, betul. Tetapi kalau itu masih dalam masa karantina, bahkan keluar ke depan kamar aja tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Okay. Nggak boleh sama sekali. Gitu. Jadi untuk makanan pun nanti ada beberapa hotel yang memang sudah prasmanan. Tetapi banyak juga yang masih menggunakan nasi box gitu. Jadi kalau misalkan udah menggunakan prasmanan kan otomatis makan siangnya harus keluar kamar gitu kan. Tapi hanya beberapa hotel saja, nggak banyak hotel yang sudah boleh prasmanan. Oke, gitu, alhamdulillah. Bu. Ya, terima kasih Bu Tiara. Kita ke ini ya, ke raise hand yang udah raise hand ada Pak Ahmad Al-Fajri. Monggo Pak, silakan dibuka mic-nya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sehat Pak. Kemarin saya dari Purwokerto Mbak Tiara, dari rumah Bapak. Iya. Gak ada saya Tangganya Bu Tina ya. Ini kan di media sosial banyak sekali bertebaran kabar-kabar kenapa kok umroh belum dibuka-buka. Itu disebabkan karena Menteri Agamanya namanya Fuli. Kemudian rencana dubesnya itu kan orang-orang pendukung LGBT. Ini agak merisaukan dari kami yang bergerak di bidang umroh. Itu apa itu ada kabar-kabar yang semacam itu di Saudi apa enggak ya? Kalau yang lain di saya. Ada lagi Pak Ahmad? Cuma itu dulu. Oke. Terima kasih Bu Tiara. Berita yang beredar di tanah air itu kan banyak sekali ya Bu ya, termasuk ini tadi yang disebutkan Bapak. Apakah ada berita itu di sana Bu? Kebetulan saya nggak pernah dengar sih Pak. Kalau untuk berita itu. Kemarin yang saya dengar, justru ini apa namanya, Menteri Haji ya, itu baru diganti. Tadinya kan Menteri Hajinya orang keturunan Indonesia ya. Iya. Orang keturunan Banten itu baru diganti, hanya itu aja sih Pak. Tapi kabar-kabar yang seperti itu nggak ada. Memang di sini hanya pure karena masalah COVID ini aja.
Kabar yang terakhir, Menteri Haji baru saja diganti, Menteri Haji Arab Saudi yang tadinya orang Indonesia sekarang sudah dipilih Menteri Haji yang baru. Gitu. Ya kita sih berdoanya peraturan-peraturan yang memudahkan Indonesia tetap ada ya, walaupun menterinya sudah bukan orang keturunan Indonesia lagi. Amin, amin. Sudah terjawab, Pak Ahmad. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh raise hand. Kalau yang di chat tadi udah hampir terjawab semua ya, mohon maaf. Assalamualaikum. Bu Rita. Ibu Rita. Mohon maaf suaranya. Oh, Bu Lydia. Suaranya agak putus. Bu Rita itu. Ya? Oh, Bu Rita ya. Silakan Bu Rita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bu Rita akhirnya ketemu wajahnya ya. Salam kenal Ibu Haji ya. Apa kabar Mbak Tiara? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, saya ini untuk jemaah yang terpending tanggal 27 kemarin ya. Karena COVID, alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan, nanti gini Mbak, ketika ada pemberangkatan ya, pada saat sudah dibuka lagi pemberangkatan umroh normal gitu keseluruhan, yang saya tanya adalah apakah keberangkatan kita itu akan dibarengi dengan jemaah-jemaah dari DTT yang tercancel seperti itu. Terus bagaimana mekanismenya? Terus kalau saya boleh tahu berapa jumlah jemaah DTT yang tercancel kemarin, Mbak? Gitu. Karena ini kan saya untuk menyesuaikan ya, ada beberapa jemaah saya yang tercancel dan juga alhamdulillah insya Allah kita juga sudah mempersiapkan jemaah-jemaah yang akan kita berangkatkan setelah semuanya normal. Jadi saya bisa mengatur gitu loh. Dan saya minta arahan Mbak Tiara dari perusahaan bagaimana sebaiknya gitu. Itu aja. Terima kasih. Ini luar biasa Bu Tiara. Mungkin saya juga saran nanti kita ada sesi untuk ini ya, pembinaan bagi TL atau mitra-mitra yang memang betul. sudah punya jamaah. Tenang Bu Rita, nanti kita ada sesi lain lagi, lebih dalam juga. Iya. Karena di sini banyak jamaah-jamaah juga kebetulan Bu Rita. Iya. Iya. Jadi ya memang itu pertanyaan dari mereka ya, karena saya kan mekanismenya saya belum tahu nih dari perusahaan seperti apa gitu. Harapan saya tahun depan sih sudah kembali normal lagi. Amin. Kita bisa dengan seperti biasanya gitu. Udah banyak yang kangen Baitullah. Insyaallah. Ya. Kalau jamaah, mekanisme jamaah pastinya setelah yang kemarin sebenarnya saya sudah beberapa waktu lalu pernah menyampaikan juga ya Bu, kalau memang nanti insya Allah umrohnya sudah dibuka, pastinya kita akan menyesuaikan dulu dengan paketnya nih Bu, paket dan tanggalnya dan peraturan yang terbaru. Pasti kan di situ nanti ada selisihnya. Misalkan gini, yang kemarin itu pesawatnya menggunakan SV gitu. Di sekarang ini kita bisa memberangkatkan jamaah apabila memang jamaah sudah ingin berangkat tanpa menambah, tapi yang available itu ketersediaannya pesawat Lion gitu misalnya. Nah itu mungkin kita bisa switch di situ. Jadi kondisi sekarang ini memang kita harus lebih fleksibel sih Bu kalau menurut saya. Kalau memang kita mau berangkat ya dengan fasilitas yang memang saat ini available gitu kalau menurut saya. Jadi jamaah-jamaah itu begini, kalau kondisinya dulu yang dimana umroh itu berjalan dengan normal gitu, pemberangkatan sampai dengan kepulangan hanya seperti itu dilakukan secara berulang-ulang gitu. Tapi kan sekarang kondisinya berbeda gitu, dimana banyak peraturan baru, banyak juga hal-hal di luar, hal-hal teknis di luar yang sudah biasa terjadi gitu. Jadi itu dia kenapa pentingnya kita tadi saya bilang kita harus tetap manasik, kita harus tetap membina jamaah supaya jamaah itu tetap berpikir fleksibel. Menurut saya jamaah itu saat ini harus fleksibel dan menggunakan kesempatan. Jadi kalau misalkan kita mau menunggu dengan paket yang sama, dengan harga yang sama, kita mau menunggu harga tersebut
harga tersebut dan paket tersebut sama gitu. Itu membutuhkan waktu yang lama karena keadaannya memang sudah seperti ini gitu menurut saya. Tetapi apabila kita mau lebih fleksibel, kita bisa menyesuaikan dengan paket yang ada. Kalau menurut saya seperti itu. Makanya kemarin saya pernah sempat sounding apa kita ganti dengan menggunakan Lion. Lion pun sekarang pesawatnya bagus gitu. Bukan Lion yang memang biasa digunakan penerbangan domestik gitu kan. Pesawat yang digunakan sekarang itu Lion sangat bagus. Jadi menurut saya apa bisa nggak nih jamaah kita atur dengan menggunakan penerbangan yang berbeda. Kalau memang kondisi jamaahnya itu kadang terlalu berat untuk menambah yang terlalu banyak. Karena kondisinya memang pesawat Garuda dan Saudi ini kenaikannya cukup signifikan, saya bilang gitu. Jadi ini sebenarnya saya nggak mau bahas ini ya, nggak mau bahas masalah terkait harga secara detail di sini karena di sini juga banyak orang-orang luar mungkin gitu kan. Jadi saya jawab secara betul. Saya secara universal aja gitu. Jadi saya bilang jamaah itu harus lebih fleksibel kalau sekarang. Kalau memang mereka mau berangkat dengan kesepakatan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, ya monggo gitu. Kita arahkan gitu. Maksudnya kita bisa memfasilitasi. Tetapi kan terkadang ada jamaah juga yang nggak bisa gini-gini. Saya harus naik pesawat ini, saya harus di hotel ini. Ya itu berarti kita harus menunggu sampai dengan kondisinya balik lagi ke normal. Dan itu saya juga belum bisa memastikan kapan gitu sih. Tapi kalau memang jamaah itu lebih fleksibel, ya monggo gitu. Dan terkait untuk jumlah jamaah DTT yang belum berangkat nih, mungkin bisa di absen satu-satu ibu jamaahnya. Saya juga nggak hafal. Jujur aja saya nggak hafal berapa jamaahnya. Mungkin ada kalau ada Mbak Puput atau Pak Eko di sini yang bisa menjawab jamaah-jamaah DTT yang belum berangkat gitu dari grup-grupnya siapa aja. Karena Bu Rita ini salah satu grup yang memang sudah benar-benar terpending saat sudah ada di bandara ya Bu. Udah di bandara iya betul. Jadi Bu Rita ini udah ada di bandara Bu Lela jamaahnya. Sama Bu Tina ini. Sama Bu Tina, bener-bener sudah. Bu Tina TL ya kalau nggak salah ya Bu? Iya. Iya. Bareng Bu Rita. Sudah Bu Rita dari Tangerang ya Bu? Sudah siap jam 12 ditutup. Waktu itu satu bus yang tanggal 27. Iya. Nah itu Puput. Yakinlah dengan DTT, insya Allah. Iya, insya Allah. Justru gini Bu, nanti saya tadi udah disampaikan sedikit ya sama Bu Lela. Saya pengen bikin Zoom lagi hanya untuk kalangan internal aja gitu. Yang mana kita nanti bisa diskusi. Kita bisa diskusi mungkin yang lebih dalam untuk seputar keberangkatan atau mungkin paket-paket atau mungkin rencana ke depannya karena saya juga di sini nggak diam saja, saya juga lagi memikirkan bagaimana nih yang terbaik nanti supaya ketika umroh jalan, seperti kemarin Bu Lela sempat sampaikan, ketika umroh jalan, kita bukannya baru memulai, tapi kita sudah memulainya dan kita sedang melakukan gitu loh. Jadi kita mau memulainya terlebih dahulu, makanya ini saya adakan Zoom seperti ini dengan harapan nanti ke depannya saya pun pengen ada manasik online di sini. Jadi setelah ini saya akan kumpulkan lagi Bapak Ibu yang memang sudah bergabung di DTT. Setelah itu kita bisa kumpulkan jamaah kita memang yang bersedia untuk melaksanakan manasik online dengan ustadz yang sudah kami tunjuk gitu. Jadi nanti insya Allah ini akan berkelanjutan Bu. Jadi kalau punya pertanyaan banyak, masih banyak waktu, tenang. Nanti ada sesi untuk marketing sendiri, sesi jamaah sendiri Bu. Ya. Karena ini live di Facebook, Bu. Nggak mungkin ngomongin lebih detail nanti. Waduh. Siap. Ini ada satu ini Bu Tiara, ada satu chat barusan masuk dari Bu Wartijah ya, Ibu Wartijah. Ini beliau adalah jamaah yang terpending bersama suami 27 Februari lalu Bu, qadarullah. Sampai sekarang belum berangkat dan suami pulang ke rahmatullah ya tadi ya. Suamiku dipanggil Insya Allah udah nyampe Bu niatnya di sana. Mudah-mudahan nanti bisa dibadalkan ya Bu ya pada saat berangkat. Ini Bu Wartijah, kami juga turut berduka cita ya Bu ya. Mudah-mudahan Bapak juga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini Bu, dan satu lagi Bu Tiara nih, Pak Eko mungkin. Dan saya senang sekali ada acara Zoom meeting seperti ini. Jadi lebih percaya lagi. Luar biasa. Ini ada pertanyaan juga nih Bu, saya baca. Ya. Untuk visit Madinah dijadikan beban jamaah agak berat Bu, karena peralihan dari tur menggunakan bis ke taksi. Nah,
Ini saya jawab singkat aja ya Bu, karena gini, nah ini Pak atau Ibu ya, Ibu ya. Karena gini Bu, kalau untuk City Tour Madinah itu tidak semua jamaah melakukan City Tour pada akhirnya, karena kan kita di Madinah 5 hari, begitu mereka keluar hari ketiga itu mereka harus ke Raudhah, terus mereka ingin memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi karena beberapa hari itu hanya digunakan untuk masa karantina gitu. Jadi betul. tidak semua jamaah menginginkan gitu. Jadi kalau misalkan kita memasukkan nominal visitor ke dalam paket, rasa-rasanya karena yang kemarin terjadi itu bahkan hanya 1-2 orang saja gitu yang menginginkan City Tour di Madinah gitu kan, karena ya itu dia, mereka lebih karena mereka udah 3 hari di dalam kamar, mereka ingin cepet-cepet langsung ke Nabawi, ke masjid gitu, ke Masjid Nabawi. Mereka udah nggak kepikiran lagi buat City Tour gitu sih jatuhnya, karena di Madinah itu kita hanya dapat sekitar 2 hari ya, hanya 2 hari di Madinahnya karena kepotong dengan masa karantina gitu. Ini dari Bu Dian Sulistyawati gitu Bu, jawabannya. Betul, karena ya sayang ya udah 3 hari sendiri kepotong di dalam kamar untuk karantina Bapak Ibu. Jadi waktu yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah di Masjid Nabawi. Iya betul, betul. Jadi mereka paling City Tour-nya hanya di sekeliling masjid ke toko-toko itu. Tawaf di situ aja. Berarti Bu Tiara, pertanyaan dikit, 1 bis berarti nanti ada 1 mutawif juga ya Bu ya, berarti ya? Iya betul, 1 mutawif. Lebih ini ya, lebih apa? Lebih bagus sekali ya, lebih apa namanya? Lebih terkontrol ya, betul. Betul. Tapi ya itu dia yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa TL benar-benar harus bersedia untuk melayani jemaah ya. Betul Bu. Iya, karena sangat disayangkan begitu nanti kita sampai di sini gitu. Apalagi TL-TL yang baru nih, mohon maaf, yang baru pernah berangkat ke sini juga gitu. Mereka kan lebih excitednya berbeda gitu. Kita sama-sama belum pernah ibaratnya gitu, mohon maaf. Jadi kan itu nanti justru jamaahnya yang kasihan gitu. Jamaah yang kasihan karena harus dengan peraturan yang baru ini harus menyesuaikan gitu loh. Kita harus menyesuaikan. Gitu. Saya rasa sih sebenarnya tidak memberatkan, dan apabila sudah dijalani itu sebenarnya mudah-mudah aja sih Bu. Satu lagi, hotelnya nggak boleh gaptek ya Mbak. Mbak Tiara, sebenarnya TL itu sebenarnya ya, kalau dalam prakteknya itu sebenarnya dia itu tidak bisa beribadah. Sebenarnya seperti saya verifikasi kemarin itu, sebenarnya TL itu dia tidak bisa ikut beribadah karena nggak sesuai dengan rukunnya kan. Nah, bagaimana bisa nggak, dari dulu pun saya juga udah minta, dulu waktu di mobil kita juga udah pernah ngobrol, ada pelatihan khusus untuk TL, apalagi yang apa namanya, mungkin yang masih muda gitu kan. Jadi kebanyakan itu yang saya lihat, kalau saya perhatikan, untuk jadi TL supaya dapat umroh gratis. Nah, itu kan salah banget. Itu salah banget. Kalau saya sertifikasi kemarin itu, waduh, dikupas semuanya itu, aduh, gimana ya? Nantilah insya Allah kalau memang saya punya materinya, nanti saya share apa aja sih tugas-tugas TL seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya jadi jamaahnya yang kita bawa itu bisa dilayani, kemudian mereka dalam beribadah juga bisa maksimal. Amin. Ya betul. Amin. Jadi benar-benar untuk TL itu perlu pelatihan lah. Paling tidak dia tahu tugasnya apa, terus tanggung jawabnya apa, gitu. Setuju. Tidak hanya aku mau jadi TL ya, biar dapat umroh gratis. Nah itu salah banget. Itu mungkin mindset yang harus diubah ya Bu. Harus kita ubah. Makanya dulu mungkin kita udah pernah mengadakan pelatihan TL ya dulu mungkin ada beberapa di sini yang ikut join juga gitu. Saya juga sudah punya literaturnya. Waktu itu saya bikin sendiri dengan kondisi saat itu gitu. Tapi kondisi saat ini mungkin saya harus revisi, ada beberapa atau banyak hal yang harus saya revisi. Mungkin nanti saya akan coba revisi dulu gitu. Apa sih tugas-tugas TL saat ini yang terbaru gitu. Jadi
mungkin nanti saya akan buat dulu, nanti bisa diagendakan juga Bu Lela seperti yang tadi Boleh. di awal kita sampaikan. Bagus, ya, Jadi Bu. ada beberapa tambahan Zoom nih yang bisa kita agendakan ke depan. Dari mulai perkumpulan internal marketing dan agent DTT, TL, atau mungkin manasik gitu. Iya. Setuju, mantap. Nah, mungkin sekalian saya juga minta untuk kerjasama dari Bapak Ibu yang hadir di sini supaya nanti kita bisa berkumpul sama-sama, mungkin bisa di-share ke yang lainnya supaya kita bisa lebih kompak dan solid. Insya Allah ke depannya ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan gitu di manajemen kita sendiri, di internal kita sendiri gitu, akan ada beberapa hal yang saya tambahkan supaya insya Allah ke depannya jauh lebih baik. Amin. Ya boleh. Amin. terutama orang-orang yang mungkin Bapak Ibu punya generasi penerus, misalkan seperti Bu Rita, ada Mbak Widya, itu nanti sekarang kan kita juga bermainnya nggak hanya tradisional, tapi kita juga bermain sosial media seperti itu kan. Seperti sekarang inilah kita nge-Zoom. Mungkin ada beberapa kan yang memerlukan bantuan dari anaknya atau seperti apa gitu. Saya juga pengen menghidupkan sosial media kita gitu loh. Jadi orang-orang sekarang setiap apapun informasi yang kita dapat pasti mereka cari di internet gitu kan. Ya. Apapun carinya langsung di Google atau enggak di sosial media. Nah, itu yang ingin saya hidupkan di situ. Gitu. Jadi ketika orang nanti mencari kita melalui situs-situs internet dan media sosial, mereka akan menemukan banyak informasi gitu, dan insya Allah tertarik untuk bergabung. Gitu sih, Bu. Dan sekaligus Bu Tiara akan membantu Bapak Ibu gimana sih promosi online, karena kan kita sudah masa pandemi ini ya. Jadi insya Allah nantinya kita akan saling belajar semuanya. Insya Allah. Jadi mohon maaf nih, contoh TikTok Bu. TikTok sekarang nggak hanya untuk goyang Bu, tapi bisa untuk ajang syiar Baitullah. Masya Allah, TikToknya Bu Lela yang lihat berapa Bu? 60.000 orang. Yang Udah komen sampai ratusan. 75.000 Bu, udah 75.000. Ya. TikTok yang tadi kita dengarkan sama-sama saat awal itu. Nah, itu like-nya TikTok udah sampai ya. hampir 10.000 itu likes-nya Bu. Saya promosiin Bu. Tinggal lihat TikTok Lela. Iya, jadi maksud saya media sosial sekarang itu sudah berkembang bukan hanya untuk sekedar kita mencari cari yang sesuatu yang memang tidak berfaedah gitu, tapi kita bisa gunakan hal tersebut untuk yang lebih bermanfaat seperti promosi. Nah, mungkin nanti itu kita bisa obrolin lebih jauh, boleh jangan di sesi ini ya. Betul sekali. Supaya bisa saya ngomongnya bisa ini loh, ngebahasnya lebih dalam lagi. Ini yang tunggu-tunggu Mbak, luar biasa. Ya mungkin ini karena Bu Lela juga semangat banget ini Bu Rita. Makasih Bu Lela. Sama-sama Ibu. Kita jadi satu keluarga. Iya, terima kasih. Nah, Bu Tiara, kalau kondisi contoh nih kayak kita sholat tahajud di Mekah, apakah ada perubahan atau kita masih bisa sendiri berangkat gitu? Karena saya lihat katanya sholat sekarang harus bareng-bareng tuh Bu Tiara. Mungkin itu yang tadi saya belum tanyakan juga. Iya, kalau untuk sholat tahajud dan sebagainya, otomatis peraturannya sama Bu. Jadi kalau memang kita mau sholat tahajud, mungkin bisa kita dari Isya kita nggak pulang dulu. Gitu. Oh, gitu ya. Itikaf di situ, itikaf di haram. Karena peraturannya sama untuk sholat 5 waktu, sholat sunnah. Sama kalau ya. mau masuk lagi harus menggunakan etamarna dulu. Gitu. Jadi saya sih selalu mikir gini ya Bu, kayak ini ada Bapak sama Ibu ya. Jadi saya saja yang tinggalnya di sini gitu. Maksudnya sekarang saya ada di sini, itu susah sekali gitu untuk melaksanakan ibadah umroh gitu loh. Jadi nggak bisa saya setiap saat pengen umroh terus saya datang gitu. Hanya bisa sholat 5 waktu memang bisa, itu pun di atas gitu, bukan di pelatarannya gitu. Kalau hanya untuk melihat Ka'bah insya Allah masih bisa gitu. Tapi untuk mendekat, saya harus melaksanakan umroh, dan umrohnya itu susah banget gitu. Makanya tadi saya selalu bilang, kalau memang ada kesempatan, langsung ambil gitu. Langsung kita nggak perlu mikir panjang masalah ini, masalah itu, semuanya insya Allah sudah terkoordinasi di sini dengan baik insya Allah gitu. Nah, ataupun memang ada satu hal kekurangan yang memang kita sudah maksimalkan di sini gitu. Jadi menurut saya apabila ada kesempatan kita langsung ambil. Bagaimana kalau kita belum ada persiapan? Maka dari itu kita harus mempersiapkannya jauh-jauh hari. Dari sekarang ini kita harus tetap
sambil menunggu, sambil menabung, pokoknya sambil manasik gitu. Jadi ketika ada kesempatan langsung kita ambil, kita siap gitu. Insya Allah kita siap, begitu penerbangan dibuka atau suspend dibuka, kita bisa berkunjung ke sini, insya Allah kita udah siap. Karena saat orang lain mungkin baru mau siap-siapnya nanti, kita sudah siap-siap dari sekarang gitu loh. Gitu sih Bu. Karena ya, iya sekarang sudah berbeda lah istilahnya gitu keadaannya. Iya. Tidak berasa sudah hampir 2 jam. TikToknya Bu Lela. Kenapa Pak? TikToknya siap umroh haji Pak. Ini Pak logonya Pak, siap umroh haji. Ya. Haji. Belajaran TikTok kan. Masya Allah. Harus Pak. Sekarang Syiar ini banget loh. Baitullah Pak, syiar Baitullah kita. Kondisi apapun harus tetap semangat. Semangat. Bapak Ibu mungkin udah Bu Tiara ada tambahan. Kita sudah tidak berasa ya, Masya Allah udah membahas tentang Baitullah. Bapak Ibu udah hampir 2 jam kita bersama. Dan mungkin Bu Tiara ada yang mau disampaikan tambahan untuk pesan untuk jamaah yang memang belum berangkat tapi sudah punya niat. Tadi udah di closing statement juga sama Bu Tiara. Mungkin silakan Bu Tiara untuk usia yang mungkin belum bisa berangkat seperti apa ya Bu Tiara? Apakah ke depan mungkin ada pertambahan lagi mungkin? Insya Allah kok. Insya Allah kalau sekarang sih memang belum ada ya info terbaru ya. Tapi ya kita berdoa aja semoga nanti ke depannya umroh ini kalau untuk kembali normal seperti dulu mungkin ya kita berandai-andainya mungkin yang terdekat dulu aja ya. Mungkin kalau itu kan harus seperti dulu lagi di mana orang-orang desek-desekan gitu. Tapi kita berandai-andai yang terdekat dulu. Semoga umroh ini akan segera dibuka kembali. Orang-orang memang jamaah-jamaah yang sudah rindu ke Baitullah bisa segera ke sini. Ini saya di depan sini, semoga doa saya diijabah. Semoga orang-orang bisa segera kembali ke sini karena jujur aja yang rindu bukan hanya orang-orang di sana, tapi mungkin orang-orang di sini juga merindukan kehadiran jamaah dari luar gitu. Karena sekarang ini yang terlihat melaksanakan ibadah umroh dari negara luar itu baru negara Libya. Libya itu jamaahnya sudah rutin datang ke sini. Ada beberapa jamaah, beberapa grup sudah datang dari Libya. Atau mungkin dari yang dekat-dekat itu ada Qatar. Qatar juga sudah diperbolehkan masuk ke sini. Gitu. Tapi untuk daerah di luar itu saya belum melihatnya, baru Libya saja gitu. Semoga nanti ke depannya dari Indonesia pun akan segera menjadi daftar jamaah yang akan segera berkunjung ke sini gitu. Dan untuk jamaah-jamaah yang ada di sana, insya Allah bisa ke sini dan saya mohon kesabarannya, mohon ini semua juga di luar kehendak kita semua gitu. Kita semua juga inginnya jamaah selalu bisa datang ke sini setiap saat. Tapi kan ini semua memang bukan kehendak kita, qadarullahnya memang ada pandemi seperti ini. Kalaupun nanti jamaah insya Allah bisa kembali ke sini, saya harap kita semua sama-sama menjaga, sama-sama menjaga itu karena ya tadi saya bilang ada beberapa jamaah yang kurang menjaga sehingga dari kesalahan satu jamaah yang diklaim adalah jamaah Indonesia secara universal gitu loh. Makanya saya bilang begitu kita nanti diperbolehkan ke sini kita juga sama-sama harus menjaga gitu, kita sama-sama harus disiplin gitu ke depannya. Semoga kita mendapatkan kepercayaan juga dari pemerintah Arab Saudi bahwa jamaah Indonesia itu kan terkenal nurut sebenarnya gitu kan, terkenal nurut di antara jamaah-jamaah yang lain gitu. Mereka kalau dikasih tahu juga jamaah kita cenderung mengerti gitu, lebih mengerti. Jadi saya rasa ke depannya nanti kalaupun sudah diperbolehkan ke sini jamaah bisa disiplin di sini, bisa saling menjaga satu sama lain dan bisa beribadah yang khusyuk tanpa harus memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu bukan yang utama gitu, seperti tadi memegang Ka'bah atau mencium Hajar atau mencium Aswad, Hajar Aswad gitu. Kita masih punya banyak kesakralan momen yang lebih daripada itu gitu. Semoga semuanya bisa dipermudah ke sini. Nanti insya Allah kalau yang ke sini bisa bertemu dengan saya juga. Kalau ada sesuatu dan lain hal, insya Allah saya bisa dihubungin. Kalau di sini saya lebih gampang dihubungin ya, Bu.
Kalau sama-sama di sini saya lebih mudah dihubungin gitu. Gitu. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu juga di sini kalau memang ada jamaah yang sudah terdaftar nggak perlu khawatir Bu. Jadi masalah pelayanan saya memang tidak menjanjikan sesuatu hal yang sempurna, perfect dari awal sampai akhir. Tapi di sini saya bisa melayani Bapak Ibu mungkin kalau untuk telepon saya ini bisa 1 kali 24 jam atau mungkin kalau lebih dari itu saya insya Allah gitu. Saya standby di sini sama-sama di sini mungkin untuk jamaah di sini yang baru bergabung di DTT juga bisa mendengar dari Bapak Ibu yang sudah pernah umroh gitu. Kalau saya di sini tuh standby, bahkan Bu Laila pernah minta apa Bu Ya, itu Bu? betul. Ya, jadi saya pernah ketika ada permintaan mobil jam 12 malam, jam 6 mau berangkat, mau ke ini ya, mau city tour gitu. Tapi alhamdulillah bisa terrealisasi karena Bu Tiara dan Pak Faisal tuh luar biasa supportnya kepada kita. Nah, itu dia. Itu saya di sini support full Bapak Ibu apabila nanti insya Allah berkunjung ke sini. Segala permintaan yang mungkin untuk saya wujudkan gitu. Karena kan Bapak Ibu ke sini mungkin juga dengan cara menabung, mempunyai ekspektasi. Saya tidak bisa mewujudkan full ekspektasi 100%, tapi paling nggak saya membantu Bapak Ibu menjadi lebih nyaman untuk beribadah seperti itu. Dan itu maksudnya ada pelayanan-pelayanan lebih ketika saya di sini saya bisa memastikan langsung jamaah-jamaah saya ini terkondisikan dengan baik atau tidak gitu. Paling nggak seperti itu sih. Untuk pelayanan yang sempurna saya tidak bisa janjikan, tapi pelayanan yang membuat Bapak Ibu nyaman sehingga Bapak Ibu bisa fokus beribadah. Mungkin nanti kita bisa lakukan di sini. Seperti itu aja sih. Untuk jamaah pokoknya insya Allah di balik semua ini ada hikmahnya. Betul. Nanti insya Allah kita bisa bertemu lagi suatu saat, suatu hari secepatnya insya Allah di tempat ini juga. Amin. Dan untuk teman-teman dan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini semua dari marketing dan agen DTT, nanti insya Allah seperti yang tadi sudah saya infokan juga, mungkin ini akan berkelanjutan. Ini mungkin menjadi acara perdana dan pembuka karena ternyata banyak yang antusias dan banyak yang bisa join di sini. Gitu. Nanti saya pengen ada lagi kita ada sharing tanya jawab yang lebih mendalam lagi gitu. Dan yang berbicara bukan hanya saya saja tapi ada Pak Eko dan ada yang lainnya gitu. Gitu Bapak Ibu. Insya Allah kalau ada yang masih mau ditanyakan dari jamaah. Cukup. Atau mungkin dari Pak Eko mau tambahan, Pak Eko monggo. Udah nggak standby kayaknya. Cukup kayaknya Mbak. Cukup kayaknya. Sudah cukup, ya. Sudah hampir 2 jam nggak terasa. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah hampir 2 jam kita bersama dan Masya Allah kita sudah mendapatkan ilmu baru lagi bagaimana umroh di kondisi pandemi ini. Nah, buat Bu Tiara, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan bisa melayani kita semua para jamaah yang sudah rindu dengan Baitullah, dengan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini ada Ustadz yang mau memimpin doa sebagai penutup. Monggo, silakan. Ada Pak. Wah, banyak nih, banyak. Nah, silakan supaya acara ini lebih berkah. Siapa ya Bu Tiara yang mungkin yang bisa ini ya, Bu Tiara yang nunjuk deh. Ya. Ada siapa nih? Ada Fajri mungkin yang paling atas di tempat saya ini. Iya, silakan. Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz Fajri ya? Ustadz, iya. Mungkin koneksinya mungkin Bu. Iya, siapa Bu Tiara? Nah itu, Pak Ustadz Fajri. Ya, Pak Fajri, ya mohon. Mungkin bisa mimpin doa untuk menutup acara malam hari ini. Amin. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Kita Bapak dan saudara berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan segala langkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah Amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalikal karim wa sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman. Moga-moga haji maupun umrah segera dibuka kembali oleh pemerintah Saudi Arabia sehingga orang-orang yang dipending tidak terlalu lama nanti dan pihak PTT nanti membimbing dalam perjalanan kita berada di Indonesia. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Fajri. Nah, Bapak Ibu, para peserta Zoom meeting, keluarga besar DTT Umroh Indonesia dan siapapun yang menonton acara live malam ini, terima kasih atas kehadirannya. Tidak ada yang kebetulan di dalam perjalanan hari ini kita dipertemukan. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang sudah kita niatkan hari ini. Saya Laila Suryanti dari tim Siap Umroh Haji mengucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kekurangan hanyalah milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Tiara, Pak Eko, semuanya. Sampai jumpa di acara Zoom meeting berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Hajah.